Dalam perjalanan ke sekolah, siswa ini menyelamatkan seekor kucing agar tidak tertabrak. Pengemudinya sangat marah, jadi salah satu siswi membela Jizen dan mengatakan dia sebenarnya cukup keren. Murid baru itu hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak pindah. Dia terus menunduk, selalu duduk dalam diam. Dia tidak diperhatikan oleh kebanyakan orang, tetapi tidak oleh para gadis. Suatu sore, saat dia tidur siang, para gadis mengagumi penampilannya dan salah satunya bahkan mengambil foto diam-diam. Kemudian, dia menunjukkannya padanya dengan senyum malu-malu. Tapi tepat pada saat itu, pacarnya masuk. Melihat mereka bersama, dia mulai mengejek anak baru itu karena sangat pendiam dan kurus. Gadis itu mengabaikannya, menyuruh Taku untuk duduk saja, karena kelas akan segera dimulai. Sore harinya, Taku memergoki pacarnya mengagumi anak baru itu lagi. Dia bahkan tidak menatapnya, hanya duduk di dekat Jizen. Gara-gara itu, Taku tidak bisa fokus pada permainan dan sebuah bola menghantam wajahnya. Awalnya, dia menertawakannya untuk tetap tenang, tetapi tatapan dingin pada pasangan itu menunjukkan sifat aslinya. Setelah pertandingan, Taku menyeret anak yang melempar bola ke atap dan mencukur kepalanya, karena tidak ada yang boleh mempermalukannya di depan umum seperti itu. Secara kebetulan, disitulah tempat Jizen biasa nongkrong, jadi dia melihat semuanya. Taku mengancam akan memberinya potongan rambut yang sama, tetapi sang protagonis tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatapnya dengan tenang. Taku mencoba, tetapi tidak bisa mendapatkan satu reaksi pun darinya. Jadi dia mundur, mengklaim dia hanya akan melepaskannya untuk menghentikan para siswi memulai perang. Malam itu, saat Jizen sedang dalam perjalanan pulang, dua siswa menghampirinya dan mengatakan pacar gadis itu ingin bicara. Ketika Jizen sampai di sana, pacar gadis itu menunjukkan ponselnya. Wallpapernya adalah foto Jizen yang dia ambil. Dia mencoba meremehkannya, mengatakan itu tidak berarti apa-apa dan menyuruh Jizen untuk pergi. Pacarnya, yang sangat marah, tiba-tiba menamparnya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah. Kenapa kau memihaknya bukannya aku? Dia berteriak, tetapi gadis itu tetap pada pendiriannya. Kamu menyebut dirimu pacarku, tapi kamu selalu keluar berpesta dengan gadis-gadis lain. Karena marah, dia menendangnya tepat di perut. Tepat saat dia mengangkat tangannya untuk memukulnya lagi, Jizen melangkah masuk dan menahan pukulan itu. Pacarnya memukul Jizen dengan sekuat tenaga, tetapi itu bahkan tidak membuatnya goyah. Ketika dia menyerang lagi, Jizen menghindar dengan cepat dan mendaratkan pukulan telak yang menjatuhkannya ke lantai. Semua orang di sekitar terdiam, benar-benar tercengang. Para perundung lainnya menyerbu Jizen, tetapi dia menjatuhkan mereka satu persatu. Kemudian dia berbalik ke pacar gadis itu dan mulai menghajarnya berulang kali sampai para gadis turun tangan untuk menghentikannya. Saat itulah dia menyadari anak pendiam itu bukan hanya diam. Dia membawa kegelapan tersembunyi di dalam dirinya. Kembali ke awal kejadian dari sudut pandang Aryum, yang, saat meninggalkan sekolah, melihat anak-anak lelaki memanggil Jizen dan membawanya secara paksa ke tempat Taku berada. Dia hanya berdiri di sana menonton dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi dia dengan cepat memutuskan untuk mengikuti untuk melihat apa yang akan terjadi. Berlari dengan payungnya, dia sampai di tikungan dan bersembunyi. Ketika dia melihat Jizen melayangkan pukulan dan tendangan ke semua anak laki-laki, seolah-olah dia adalah binatang buas. Dan anak-anak itu berteriak putus asa memintanya untuk berhenti. Dia membeku. Menyaksikan adegan mengerikan itu, Jizen, saat pergi dari sana, agak linglung dengan apa yang baru saja terjadi, melewati tempat gadis itu bersembunyi di bawah payungnya. Mereka saling menatap sejenak, dan dia menawarinya perlindungan di bawah payungnya. Tapi Jizen hanya memunggunginya dan berjalan pergi di tengah hujan. Keesokan paginya di sekolah, para siswa menyadari ketidakhadiran Taku sejak awal, tetapi ketidakhadirannya bukanlah hal yang aneh. Tapi ketidakhadiran Jizen lebih menarik perhatian mereka. Teman kecil Yena sedih karena tanpa Jizen di sana, semuanya terasa hampa. Sementara mereka memikirkan Jizen di suatu tempat yang agak jauh dari sana, anak yang melihat Jizen menghajar para perundung sedang menceritakan apa yang terjadi kepada seorang pria, yang terkejut mengetahui bahwa Taku dipukuli dan sekarang di rumah sakit. Dia bertanya kepada anak itu bagaimana keadaan temannya, yang menjawab bahwa dia perlu dirawat di rumah sakit untuk sementara waktu karena mengalami patah tulang wajah dan Taku tidak ingin ada pengunjung karena dia pikir itu adalah sesuatu yang memalukan. Dia juga mengatakan bahwa 4 orang dipukuli. Kemudian pria itu bertanya siapa orang yang mampu mengalahkan Taku dalam hal fisik. Jadi anak itu memberitahunya bahwa itu adalah seorang pria bernama Jizen, seorang siswa pindahan. Tapi karena dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Pria itu tampak tidak percaya mengetahui bahwa 4 orang kalah dari seorang anak yang tidak dikenal. Salah satu anak buah pria itu mencengkeram leher anak itu, dan bertanya apakah dia bersembunyi untuk menghindari goresan. Dia menjawab bahwa dia tidak mendekat karena dia pikir 5 lawan 1 agak tidak adil,
dan itulah mengapa dia tidak melakukan apa-apa. Dia melemparkan anak itu ke dinding sementara yang tampaknya adalah bos bertanya dari mana Jizen pindah. Ia menjawab bahwa tidak ada yang tahu karena dia benar-benar tidak pernah berbicara. Si gendut menampar anak itu, menyebutnya tidak berguna, dan bertanya apakah Jizen ini memiliki ciri-ciri yang bisa langsung mereka kenali. Merasa sedikit malu, dia menjawab bahwa Jizen cukup tampan untuk mendapatkan perhatian para gadis dengan gaya seperti model, dan juga tampaknya kaya. Saat dia berbicara tentang pesonanya, si gendut memukulnya lagi, bertanya apakah dia jatuh cinta pada Jizen. Sementara itu, sang bos hanya mencoba memahami kisah siswa pindahan yang pendiam dan misterius bernama Jizen. Dia adalah seorang petarung dengan penampilan yang menarik. Itu adalah sifat yang langka. Dia menjadi sedikit gila memikirkan betapa menariknya Jizen. Keesokan harinya, kembali ke sekolah untuk rutinitas normalnya, Jizen pergi ke loker untuk menyimpan barang-barangnya, dan di sana ada anak laki-laki yang memata-matainya. Dia telah diperintahkan untuk menyelidiki orang seperti apa Jizen itu. Tetapi di hadapan tatapan marah bosnya, dia hanya setuju bahwa dia harus menyelidiki anak itu. Tetapi ketika tiba waktunya untuk melakukannya, dia menyesali berada dalam situasi itu. Jizen membuka lokernya, yang praktis kosong. Telepon di dalamnya mulai bergetar, menerima pesan. Dia mengambil telepon untuk melihat pesan apa itu, memberinya selamat dan mengatakan dia menerima telepon itu secara gratis. Itu adalah ponsel lama, tetapi X-Talk-nya berfungsi, dan orang di seberang sana akan mendengar kekhawatiran apapun yang dimiliki Jizen. Sang protagonis melihat sekeliling untuk melihat apakah ada yang mengawasinya, tetapi dia akhirnya tidak melihat salah satu dari dua orang yang bersembunyi. Seorang gadis telah memberikan telepon itu kepada Jizen dan gugup tentang situasinya, tetapi dia tampaknya tidak peduli dan hanya meninggalkan telepon di atas loker dan berjalan pergi dengan tenang. Anak laki-laki yang sedang mengawasi mengambil kesempatan untuk mengambil telepon yang ditinggalkannya. Ketika dia mengambil telepon dan mulai memeriksa jenis perangkat apa itu dan apakah tidak terkunci, dia ditabrak dari belakang yang menyebabkannya jatuh ke tanah. Kemudian gadis yang menabraknya mengambil telepon itu dan lari. Dan anak laki-laki itu tertinggal di tanah bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan siapa gadis itu. Dia marah karena kekasaran itu, mempertanyakan mengapa para perundung begitu ganas akhir-akhir ini. Yuri sedang bercerita kepada Yena tentang anjing pudel bibinya yang melahirkan anak-anak anjing, dan dia berencana untuk mengadopsi satu, tetapi ayahnya tidak mengizinkannya. Tapi dia menyadari bahwa Yena tidak memperhatikan karena dia melamun, dan bertanya apakah dia khawatir tentang Jizen karena ini hari kedua dia tidak masuk kelas. Tapi ketika dia melihat ke depan, dia melihat Jizen. Di sanalah dia, berdiri tegap dengan tatapan tak bernyawa. Ketika Yena melihatnya mendekat, dia terdiam. Dia dengan cepat menyerahkan barang-barangnya kepada temannya dan berlari ke arah Jizen, memberinya pelukan erat, membuat semua orang terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan air mata berlinang, dia berkata dia khawatir tentangnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja, dan mengatakan dia tidak akan pernah lupa bahwa dia menyelamatkan hidupnya. Anak laki-laki yang mengamati mengkonfirmasi pernyataannya bahwa para gadis memuja Jizen, dan mencatat di teleponnya fakta tentang Jizen, mengatakan dia datang agak terlambat dan para gadis menyukainya, tetapi dia masih tidak berbicara. Di penghujung hari, saat pulang sekolah, sang protagonis mengikuti jalan yang sama seperti biasa, dan beberapa pria menunggunya lewat di sana. Saat melihat Jizen, mereka memperhatikan bahwa dia benar-benar menonjol dari anak laki-laki lain. Dia memberi isyarat kepada temannya dengan siulan. Mereka mengendarai skuter mereka di belakang Jizen, mengepungnya, mencoba mengintimidasinya agar dia tidak pergi. Mereka bertanya apakah dia Jizen, dan seperti yang diharapkan, Jizen tidak menjawab, tetapi keheningannya menegaskan bahwa dialah yang mereka cari. Kemudian pria itu menyuruhnya naik sepeda motor karena dia datang untuk menjemputnya. Dia bertanya pada Jizen apakah dia pernah mendengar tentang Kang Dual dari SMA Teknik Bizio, dan mengatakan bahwa begitu dia naik ke tahun kedua, dia menjadi legenda dengan mencapai 3 besar di sekolah. Dan tidak ada yang tidak mengenalnya, karena itu adalah dimensi yang berbeda dari sekolah Jizen, yang merupakan tempat nongkrong para kutu buku, dan mengatakan bahwa Kang Dual ingin bertemu dengannya. Dia bilang dia tidak perlu takut karena dia tidak akan mati untuk saat ini. Itu hanyalah sebuah undangan. Tapi anak itu tetap diam, membuat mereka marah saat mereka mulai berteriak padanya untuk naik ke motor. Kemudian salah satu dari mereka mengambil tas ranselnya dan bertanya apakah anak itu mau naik motor setelah kakinya dipatahkan. Dia menyuruhnya naik selagi dia masih bersikap baik. Jizen hanya meninggalkan tas ranselnya dan melanjutkan perjalanannya. Itu membuat mereka sangat marah dan mereka dengan cepat mengejar anak itu. Anak itu memasuki gang pertama yang ditemukannya di jalannya. Salah satu dari mereka yang mencoba mengikutinya akhirnya salah belok dan menabrak dinding, tapi yang satunya terus mengejar Jizen. Bahkan tangga raksasa pun tidak menghentikan pria itu.
Dia dengan cepat menaiki tangga dengan sepeda motornya. Saat dia hampir menyusul anak itu di tengah tangga, Jizen, hanya dengan sedikit tendangan ke salah satu kantong sampah, mengangkat kantong sampah itu, dan menendangnya ke arah pengendara motor, membuatnya jatuh dari seluruh tangga bersama motor dan semuanya, mendarat di atas preman lain yang baru saja tiba setelah menabrak dinding. Melihat motor itu terguling menuruni tangga, pria itu bertanya pada yang lain apa yang baru saja dia lakukan. Mereka bangkit dan berlari untuk mencoba menangkap anak laki-laki yang telah melarikan diri. Mereka berhasil melihatnya berbelok di tikungan lain. Mereka mulai berlari lebih cepat untuk mengejar anak itu. Tapi ketika mereka sampai di tempat dia berbelok, mereka dihadapkan dengan tangga raksasa lainnya. Di tengah tangga, mereka melihat anak itu melarikan diri. Ketika mereka akhirnya berhasil menyusulnya, saat berbalik, mereka menyadari itu bukan orang yang sama yang mereka kejar, dan itu membuat mereka semakin marah. Mereka menyerang anak laki-laki misterius itu hanya karena marah dia berada di sana pada waktu yang salah, sambil mengumpat dan memukuli anak laki-laki tak dikenal itu. Jizen memperhatikan mereka dari atap dan pergi tanpa terlihat lagi. Kembali ke markas para perundung, orang-orang itu melaporkan bahwa mereka tidak bisa menangkap anak itu. Si gendut yang pemarah itu meneriaki keduanya karena ketidakbecusan mereka dan menendang mereka berdua. Keduanya menjelaskan bahwa anak itu lari ke sebuah gang yang terlihat seperti labirin, itulah sebabnya mereka tidak bisa menangkapnya. Sang bos berkata kecemasannya semakin menjadi-jadi. Dia bertanya pada Seung Min apakah dia telah menemukan sesuatu tentang Jizen. Sambil menyerahkan ponselnya, dia berkata bahwa dia telah menyelidiki sebanyak yang dia bisa. Kang Dual membaca 3 informasi saja yang telah dicatat anak itu. Dia marah tentang itu dan bertanya apakah dia menyebut itu sebuah penyelidikan. Si gendut itu kemudian menjatuhkannya bersama dengan 3 orang lainnya. Sang bos berkata untuk melepaskan anak itu untuk besok. Dia akan membawa Jizen ke gerbang belakang setelah kelas. Dia mempertanyakan apakah Sung Min bisa melakukan itu, dan menyuruh Daeshik untuk bertanggung jawab menangkap anak itu. Dia menyimpulkan dengan mengatakan dia perlu tahu tentang anak itu besok. Si gendut mematuhi perintah sementara anak kecil itu menjadi semakin terkejut karena semakin terlibat dalam hal itu. Kemudian keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Sung Min sedang membeli 2 minuman soda ketika seorang temannya datang, bertanya apakah dia membelikan satu untuknya. Tapi anak itu menyangkalnya dan mengatakan tidak ada alasan untuk memberikannya, dan teman kecilnya bertanya kepada siapa dia akan memberikannya. Melihat Jizen lewat, anak itu mengerti bahwa ini adalah kesempatannya. Dia mengejarnya dan mendekat dari belakang, mengucapkan selamat pagi, menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan menawarinya soda. Dia bilang dia ingin mengklarifikasi karena mungkin kelihatannya dia adalah bagian dari geng Taku, tapi dia hanya pergi bersama mereka beberapa kali. Dan pada hari pertarungan itu, dia merasa sangat bersemangat melihat Taku dipukuli tanpa bisa melawan. Itu mengangkat beban yang sangat besar dari anak itu, jadi itulah mengapa dia di sana untuk mengucapkan terima kasih. Tapi Jizen tidak memperhatikannya sama sekali dan terus melanjutkan perjalanannya. Hal itu sudah diduga dari orang seperti dia. Dan sekarang, anak itu bertanya-tanya bagaimana cara membawanya ke gerbang belakang. Tapi rasa takut pada si gendut memotivasinya. Hari berlalu dan waktu makan siang pun tiba. Semua orang meninggalkan ruang kelas untuk pergi makan. Tapi Jizen terus tidur di kelas sedikit lebih lama. Saat dia bangkit, Sung Min memperhatikannya diam-diam dari pintu. Dan dia mengerti mengapa dia tidak pernah melihat anak itu di kantin. Itu karena orang itu menyiapkan makan siang secara terpisah. Jizen pergi ke tempat yang sama di mana dia selalu makan siang. Dan setibanya di bangku, dia menemukan ponsel itu lagi dengan pesan yang menanyakan apakah hari ini akan makan roti lagi untuk makan siang. Kemudian dia melihat seseorang berjongkok untuk bersembunyi. Orang yang mencoba berbicara dengannya melalui ponsel adalah Aryum. Gadis itu memanfaatkan fakta bahwa dia memegang ponsel dan mulai mengiriminya beberapa pesan. Bertanya apakah dia selalu makan sendirian di atap dan mengatakan bahwa dia juga makan di sana, dan bahwa dia telah melihatnya beberapa kali di atap. Jadi dia ingin berbicara dengannya. Sambil mencari siapa yang mengiriminya pesan, gadis itu mengirim satu pesan lagi yang mengatakan bahwa dia ada di sebelah kirinya. Ketika dia melihat, gadis itu mengangkat tangannya melambai padanya dan menurunkannya lagi. Melalui sebuah pesan, dia berkata bahwa masih tidak mudah untuk menghadapi orang, dan dia dengar Jizen tidak bicara dan dia juga seperti itu. Dia bertanya mengapa dia tidak mengatakan apa-apa. Tepat saat dia akan mulai mengetik jawabannya, seseorang datang berteriak di tempat dia berada. Itu adalah seorang pria yang berpura-pura bahwa pertemuan mereka di sana adalah sebuah kebetulan. Dia bilang dia pergi ke sana untuk makan rotinya dan bertanya apa yang sedang Jizen makan. Bahkan tanpa menerima jawaban apapun, dia duduk di sebelahnya mengatakan akan makan bersamanya. Lalu terciptalah suasana canggung itu dan mereka berdua makan dalam keheningan total. Anak itu mulai mengerang pelan dan itu menarik perhatian Jizen.
Sambil menangis, Seung Min berkata bahwa dia sebenarnya tidak punya teman dan itulah sebabnya dia bergaul dengan anak-anak dari geng Taku, karena dia tidak ingin dikucilkan. Dia memberitahu Jizen bahwa karena mereka berdua orang buangan, mereka harus berteman. Tapi Jizen tidak memperhatikan apa yang dikatakannya. Rencana Seung Min tidak berhasil. Bahkan meneteskan air mata pun tidak membantu. Protagonis kita bangkit untuk pergi, tetapi anak itu tidak ingin usahanya sia-sia. Dia meraih lengannya sambil bertanya apakah mereka berteman atau tidak. Seperti yang diduga, dia tidak menghiraukannya sama sekali. Dia pergi begitu saja, meninggalkan si bodoh di sana menunggu jawaban. Beberapa saat kemudian, hampir waktunya pulang, Daisik mengirim pesan kepada anak itu menanyakan di mana dia dan mengapa dia belum membawa Jizen kepadanya. Guru sedang menyelesaikan kelas, dan anak itu putus asa memikirkan bagaimana dia akan melakukan itu. Dia tidak bisa menyerah dan mengejar targetnya. Dia tidak bisa menemukannya dimanapun dan menjadi semakin putus asa berpikir dia mungkin sudah pergi. Setibanya di ruang kelas 5, dia tidak melihatnya pada awalnya. Tapi kemudian dia melihat anak itu duduk di depan jendela memperhatikan pergerakan di luar. Sepertinya dia sedang syuting iklan sebelum pergi. Lebih banyak pesan dari si gendut yang menanyakan berapa lama lagi memotivasi anak itu untuk bertindak cepat. Dia kemudian memanggil Jizen untuk berbicara. Dia berkata bahwa dia telah menelepon ibunya dan mengatakan bahwa dia punya teman baru, dan ibunya sangat senang. Dan ibunya menyuruhnya untuk membawa teman barunya ke tempat kerjanya agar bisa bertemu dengannya. Dia bertanya apakah Jizen bisa pergi bersamanya hanya untuk berpura-pura menjadi temannya. Seung Min berpikir bahwa dengan menggunakan ibunya sebagai umpan, dia tidak akan bisa menolak dan dia menunggu jawaban anak itu. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, dia menghampirinya untuk membawanya. Menuntun anak itu kemana dia harus pergi. Mengatakan bahwa untuk sampai ke tempat kerja ibunya, mereka harus keluar melalui gerbang belakang agar lebih cepat. Dia tahu bahwa di lingkungan itu, jika kau adalah orang yang naif, kau tidak akan bertahan lama. Dia mengambil kesempatan untuk memberitahu si gendut bahwa mereka sedang melewati gerbang belakang. Secara diam-diam, si gendut melewati Jizen dan menabrak anak itu dengan cukup keras. Anak itu kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh ke tanah. Tapi Daisik menangkapnya dari tali tas ranselnya sambil berkata dia harus berhati-hati. Dan jika dia menyerah dengan mudah, tidak ada alasan bagi bos untuk menunggu begitu lama. Dia melemparkan anak itu ke dinding seperti sekantong sampah. Dia bilang senang bertemu dengan si pendiam. Dia mencengkeram lehernya dan berkata bahwa wajahnya tampan, tetapi kemampuannya tampaknya tidak ada yang istimewa. Jizen meletakkan kakinya di dada si gendut dan mendorongnya ke belakang, melepaskan diri dari cengkeramannya. Saat si gendut itu mendarat di tanah, ponsel yang diterima Jizen terlepas dari sakunya dan meluncur ke arah selokan terdekat. Si gendut itu menyerangnya lagi, bertanya apakah hanya itu kemampuannya. Dia melayangkan pukulan, tapi Jizen berhasil menangkisnya dengan tangannya. Tapi itu membuatnya terdorong mundur mendekati selokan, dan dia mengambil kesempatan untuk mengambil ponselnya dari tepi selokan agar tidak jatuh ke dalam. Dipenuhi amarah, Daisik berkata dia akan menghabisinya dengan pukulan berikutnya, dan bocah itu berdiri siap untuk duel. Daisik bertanya apakah dengan tubuh kurus itu, dia bisa menangani pertarungan dengan perbedaan berat badan. Bocah itu bersembunyi, merasa bersalah karena membawa Jizen ke sana karena si gendut akan menghabisinya. Lalu si gendut menyerang Jizen menyuruhnya untuk mencoba menangkis pukulan berikutnya. Pemuda cerdas itu menggunakan ranselnya untuk membela diri. Tapi meski begitu, dia terlempar ke belakang hingga menabrak dinding. Si gendut terkejut karena dia menggunakan ranselnya untuk membela diri dan berkata dia lebih pintar dari kelihatannya. Jizen mengeluarkan barang-barang dari tasnya. Dan Daisik berlari ke arahnya sambil berkata bahwa hal semacam ini tidak akan berhasil lagi. Saat dia menyerang, pemuda itu menghindar dengan terampil. Dia menggunakan tali ranselnya untuk melilit kaki pria itu, menarik dengan sekuat tenaga untuk membuatnya tidak stabil. Dia membanting si gendut ke tanah seperti karung kentang. Daisik tidak mengerti apapun yang baru saja terjadi. Saat dia mencoba bangkit, Jizen sudah mempersiapkan serangan berikutnya. Sebuah tendangan tepat di wajah si gendut, yang bahkan tidak bisa berpikir dari mana anak kurus itu mendapatkan semua kekuatan itu. Dan tepat setelah itu, dia menerima tendangan keras di wajah. Dan bocah yang bersembunyi itu terkejut melihat adegan itu dan tidak percaya Daisik sedang dihajar. Di sanalah si gendut dengan wajahnya yang babak belur. Jizen hanya membalikan badan dengan tatapan meremehkan itu. Dia mengambil ponsel yang jatuh di tanah. Tapi si gendut bangkit dan berlari ke arahnya, mengatakan bahwa pertarungan belum berakhir. Dan dia melayangkan pukulan ke dada Jizen, menjatuhkannya ke tanah. Dia mengambil ponsel yang jatuh dari anak itu, bertanya apakah itu sangat penting baginya, dan berkata dia hanya perlu membawanya, dan sayang sekali dia harus membawanya hidup-hidup. Lalu tiba-tiba, pria di atas motor datang. Si gendut naik ke motor dan berkata bahwa jika anak itu ingin ponselnya kembali, dia harus pergi ke Alley Park. Saat dia pergi,
Dia berkata bahwa sambutan sudah siap untuknya. Anak laki-laki kecil yang ketakutan itu berlari ke Jizen untuk menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan dia terkesan melihat bahwa dia tidak terluka. Ia bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang setelah ponselnya diambil. Dan jika ada informasi yang membahayakan, informasi pribadi dan kehidupan pribadinya akan terbongkar, dan dia akan dalam masalah. Dia berkata ibunya bisa menunggu lain kali, dan dia harus bergegas pergi ke Ali Park. Bocah itu memainkan 120% perannya hingga saat itu. Sekarang, dia hanya perlu menunggu untuk melihat apakah dia akan pergi atau tidak. Protagonis kita berdiri diam-diam dan berjalan pergi, dan bocah itu terkejut melihat bahwa dia memang akan mengambil ponselnya. Dia kemudian sampai di depan sebuah tangga kayu raksasa. Dia mulai menaiki tangga, melewati beberapa pembuat onar. Saat dia mendekati ujung tangga, dia mulai melihat beberapa orang. Mereka semua sepertinya dari sebuah geng, dan mereka semua menunggunya. Mereka membentuk sebuah koridor, dan di ujung koridor ada pemimpin mereka, yang sangat gembira melihat Jizen datang ke sana. Sambil menunjukkan ponsel anak itu, dia bertanya apakah itu yang ingin dia ambil. Lalu Jizen hanya berjalan ke arah pria itu untuk mengambil ponselnya, yang mengatakan dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa karena tidak ada nomor dan tidak ada riwayat panggilan. Yang ada di sana hanyalah beberapa pesan teks, dan itu dari seorang gadis yang mengawasinya. Tapi karena dia datang ke sana hanya untuk mengambil ponsel itu, bocah itu berhenti di depannya dan mengulurkan tangannya, meminta ponselnya. Lalu pemimpin itu bertanya apa itu. Apakah itu pacar atau sesuatu yang baru saja dimulai, dan ini membuatnya sangat penasaran dengan ceritanya. Karena dia frustrasi dengan ceritanya, dia mengirim pesan. Dia bilang dia telah mengatur beberapa hal dengan cepat. Sementara itu, Aryum berada jauh menerima beberapa pesan dari nomor telepon yang telah dia berikan kepada Jizen, menyuruhnya pergi ke Ali Park, dan jika dia melakukannya, dia akan menjadi pacarnya. Jadi jika dia pergi ke sana setelah membaca pesan itu, sudah pasti dia sangat menyukai Jizen. Pemimpin itu berkata bahwa jika mereka berdua menjadi pasangan, mereka harus mentraktirnya nanti. Jizen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya terus mengulurkan tangannya untuk mengambil ponselnya. Pria itu bertanya apakah dia benar-benar menginginkannya dan berkata bahwa anak buahnya sedikit kesulitan membawanya ke sana. Bajingan Taku itu selalu sangat ceroboh, dan pemimpinnya tahu suatu hari dia akan terluka. Tapi bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas di sekolah dasar, dan dia bertanya apakah anak itu siap membayar harganya. Tapi anak itu tetap diam, membuat pemimpinnya tersenyum melihat bahwa dia benar-benar pendiam. Dia kemudian berkata bahwa jika dia bisa bertahan melawan anak buahnya, dia akan mengembalikan ponselnya. Dia menjelaskan bahwa dia mungkin tidak tahu karena dia adalah murid pindahan, tapi pertarungan hierarki sangat sengit di lingkungan itu. Dan saat dia berurusan dengan Taku, dia memasuki pertarungan hierarki. Dan dia menyimpulkan dengan mengatakan dia ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Si gendut sudah menyerangnya, haus akan balas dendam, melayangkan pukulan ke anak itu, tapi dia dengan mudah menghindar. Membuat si gendut dipenuhi amarah, yang berteriak agar orang lain memukuli anak itu. Semua orang kemudian mulai menyerang bocah itu, yang dengan terampil menghindari pukulan tanpa membalas. Dia hampir membalas, tapi ada terlalu banyak orang di sana. Mereka akhirnya memukuli bocah itu, yang berhasil melindungi wajahnya dari pukulan. Dia jatuh di kaki salah satu pria yang memukul bocah itu tepat di wajahnya. Lalu beberapa orang memanfaatkan fakta bahwa dia ada di tanah dan mulai menendangnya. Bosnya hanya menonton bocah itu dipukuli oleh semua orang dan bertanya-tanya mengapa dia hanya membela diri dari serangan. Dia tidak yakin apakah itu karena bocah itu tidak tertarik bertarung untuk hierarki. Dan seorang pria di sebelah bos berkata bahwa bajingan itu, bahkan saat dipukuli, tidak mengeluarkan satu teriakan pun. Dia bertanya-tanya apakah bocah itu lebih memilih kehilangan nyawanya daripada berbicara. Ini membuat bosnya semakin penasaran untuk mengetahui seperti apa suaranya dengan penampilan seperti itu. Jadi dia berteriak bahwa jika ada yang bisa membuat bocah itu berteriak, dia akan memberi mereka sepatu Nike Air Jordan edisi terbatas sebagai hadiah. Ini memotivasi kelompok preman itu untuk memukuli bocah itu lebih keras lagi. Berbagai pukulan dilancarkan, dan Jizen hanya membela diri. Dan bosnya berteriak agar dia menunjukkan apa yang dia miliki dan membuktikan bahwa dia adalah barang langka. Taeshik datang menyuruh anak-anak lain untuk menyingkir. Menendang bocah itu, dia bertanya di mana semangat yang dia tunjukkan sebelumnya dan protagonis kita jatuh ke tanah dengan wajah babak belur. Seorang anak memanfaatkan dia yang tergeletak di tanah dan mengambil sebuah batu, memberitahu bosnya bahwa dia akan membuat bajingan itu berteriak dan bahwa dia tidak menyukai penampilannya sejak awal, dan ini akan menyelesaikannya. Tapi kemudian bosnya menendang tangan anak itu untuk membuatnya menjatuhkan batu, dan bertanya apakah dia ingin mati dengan melakukan hal serendah itu. Dia mencengkeram ke meja Jizen dan mengangkatnya mendekat ke wajahnya.
Dia bertanya mengapa dia sepertinya menikmati dipukuli dan apa yang coba dia sembunyikan, dan berkata bahwa ini tidak akan berakhir sampai dia membuktikan nilainya. Bocah yang telah mengirimnya ke sana bersembunyi, menyaksikan apa yang mereka lakukan pada Jizen, dan seperti yang diduga, geng itu berada di level yang berbeda dari geng Taku. Tetapi saat dia memikirkan hal ini, dia melihat Aryum mendekat, lalu telepon di tangan bosnya bergetar. Setelah membaca pesan yang masuk, tertulis untuk melepaskan Jizen. Dengan cepat, dia melihat sekeliling untuk melihat apakah dia bisa menemukan seseorang dan melihat gadis itu berdiri di sana dengan ponsel di tangannya. Dia berkata kepada bocah itu bahwa mungkin sekarang dia memiliki keinginan untuk bertarung karena calon pacarnya ada di sana. Hanya dengan satu isyarat, dia memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi gadis itu. Dan sambil melambaikan telepon, dia berteriak agar gadis itu mendekat. Saat dia sedang mengetik pesan lain, seorang pria mendekatinya dari samping. Dia meraih lengannya dan terkesan dengan betapa cantiknya dia. Dia mencoba melarikan diri darinya, tetapi pria itu memegangnya lebih erat dan bertanya kemana dia pikir akan pergi. Dan bocah pengecut yang bersembunyi di balik pohon itu ketakutan melihat gadis yang disukainya dalam situasi itu, tetapi tidak melakukan apa-apa. Pria itu menyeret gadis itu lebih dekat ke yang lain dan berkata dia perlu melihat bagaimana rupa pacarnya. Dia menyerahkannya kepada bos geng. Dia dan Jizen saling bertatapan selama beberapa detik, mengingat beberapa saat singkat ketika mereka pernah bertemu. Dan di sana ada gadis itu dengan lengan terluka dan penuh ketakutan. Para anak buahnya terkesan karena dia benar-benar datang ke sana. Dan si pria gemuk bertanya apakah dia datang karena ingin menjadi pacar bajingan itu, tapi dia sedang sedikit sibuk sekarang. Karena dia pria yang menyebalkan dan sedang memberi pelajaran pada pecundang itu, gadis itu mengetik pesan yang mengatakan dia hanya teman dan meminta lagi untuk melepaskannya. Bosnya kemudian bertanya kenapa dia juga tidak bicara dan menanyakan nama gadis itu. Tidak mendapat jawaban, saat itulah dia menemukan kesamaan di antara mereka berdua. Semua orang mulai mengejek mereka, karena hanya berkomunikasi lewat pesan dan menyebut mereka aneh. Dan bosnya bilang tidak peduli siapa yang melakukannya, tapi seseorang harus membuat mereka bicara dan akan mendapatkan hadiah. Si pria gemuk bertanya apakah gadis itu juga berhak atas hadiahnya, dan bosnya menjawab ya. Lalu orang-orang itu menghampiri gadis itu dan mulai mengganggunya, mengatakan karena dia tidak bicara, dia tidak akan menolak apapun. Beberapa memegangi lengannya sementara yang lain memainkan rambutnya, dan Jizen hanya melihat semua itu terjadi. Bosnya bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Apakah dia akan terus melawan seperti ini, sementara orang-orang itu masih mengganggu gadis itu sampai saat itu. Sambil memegangi wajahnya, salah satu dari mereka bertanya kenapa dia terus diam. Saat pria itu mencoba memaksanya bicara, salah satu pria yang mengelilingi gadis itu terkena pukulan, dan pria itu melihat orang yang tergeletak di tanah. Saat dia berbalik untuk melihat apa yang terjadi, wajahnya langsung dipukul. Pria bertopi itu bertanya apa yang dia lakukan, tapi tak lama kemudian, wajahnya dipukul dan dia jatuh ke tanah seperti karung kentang, sudah pingsan. Itu membuat bosnya bersemangat. Sekarang, Jizen akhirnya bertarung sungguhan. Setelah menjauhkan semua orang dari gadis itu, dia menyerang sisanya, dan gadis itu ketakutan dengan apa yang terjadi. Seluruh geng kemudian mengeroyok anak laki-laki itu. Beberapa berhasil memukulnya. Dia menangkap kaki salah satu dari mereka dan melemparkannya ke arah yang lain, tapi pria lain melompat ke arahnya. Dengan cepat, Jizen menjambak rambutnya dan melayangkan beberapa pukulan ke wajahnya. Salah satu anggota geng mencoba menendang anak itu, tapi dia mengelak. Dia menangkap kaki pria itu dan menjatuhkannya ke tanah. Lalu si pria gemuk berlari ke arahnya, mengatakan dia akan mengakhiri semua ini. Dan pria yang kakinya terperangkap berteriak agar dia melepaskan kakinya. Jizen menendang dagunya, membuatnya pingsan. Dia menjauh dari sana dan mengejar si pria gemuk, menghindari pukulan yang coba dilayangkan Daeshik padanya. Dia menginjak kakinya sebagai tumpuan dan menghantamkan lututnya ke wajah si pria gemuk. Tapi dia tidak berhenti di situ. Jizen melanjutkan dengan tendangan lain ke wajah lawannya. Bosnya menjadi semakin termotivasi mengetahui bahwa anak itu adalah temuan langka. Sementara itu, pertarungan antara Jizen dan Daeshik masih berlangsung. Si pria gemuk mencengkeramnya dengan sekuat tenaga. Sudah kehilangan satu giginya, dia sangat marah karena dipukuli untuk kedua kalinya. Anak laki-laki itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dia menghantam wajah si pria gemuk dengan sikunya, mengenai matanya, dan terus menyikut wajah musuhnya, membuat si pria gemuk kehilangan lebih banyak gigi dan jatuh pingsan. Semua orang tidak percaya melihat pemandangan itu, karena tidak ada yang menyangka akan melihat Daeshik dikalahkan. Pertarungan berlanjut dengan Jizen melawan seluruh geng. Di tengah pukulan dan tendangan, semua lawannya jatuh satu persatu. Sementara pemimpin geng hanya menonton, terkesan dengan kemampuan anak itu, dan merasa dia lebih menarik dari yang dia duga.
Salah satu anggota geng mencekik leher gadis itu untuk mencoba membuat Jizen berhenti memukuli teman-temannya. Sang protagonis melihat adegan itu dan teringat sesuatu dari masa lalunya. Seorang wanita bertopi ditahan oleh seorang pria, berteriak meminta bantuannya. Lalu dia tampak menjadi lebih marah dan berjalan ke arah mereka, sementara pria itu menyuruhnya untuk tidak mendekat. Pria lain bahkan mencoba menyerangnya dari belakang. Tapi hanya dengan satu sikut, dia menjatuhkan si bodoh itu. Dia melesat cepat ke arah pria yang menahan Aryum, yang berteriak ketakutan pada Jizen. Tapi teriakannya terhenti oleh pukulan di wajahnya. Saat dia jatuh ke tanah, Jizen tidak berhenti dan terus mengejar pria itu, mendaratkan lebih banyak pukulan padanya. Pemimpin geng lalu mendekati mereka dan menyuruh Jizen berhenti, dan berkata agar dia mengambil kembali ponselnya karena dia pantas mendapatkannya kembali. Lalu bosnya mengajak Jizen untuk bergabung dengan timnya dan berkata dia tidak tahan jika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Anak laki-laki yang marah itu bangkit dari atas pria itu dan berjalan ke arah pemimpin geng, yang tampak takut padanya, dan bertanya apa yang dia lakukan karena pertarungan sudah selesai, dan menegaskan dengan menyuruhnya berhenti dan mempertanyakan tatapan apa itu. Jizen tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Dia langsung menerjang untuk memukulnya. Tapi bosnya memasang kuda-kuda. Dia menghindari pukulan anak itu, membuatnya tidak percaya. Lalu pria itu memukul dagu anak itu, membuatnya terlempar ke belakang. Dia jatuh ke tanah, hampir pingsan. Bosnya hanya mengulangi bahwa dia sudah menyuruhnya berhenti, dan anak itu terbaring di tanah, tidak melakukan dan mengatakan apapun. Pemimpin geng menyuruhnya untuk memikirkan baik-baik tawaran yang dia berikan, dan dia akan kembali untuk mendengar jawabannya. Dan dia melemparkan ponsel itu ke atasnya. Dia memanggil anak buahnya untuk meninggalkan tempat itu, dan mereka semua langsung mengikutinya. Sambil menuruni tangga, si pria gemuk bertanya siapa bajingan itu, dan apakah bosnya benar-benar akan merekrut berandalan yang bahkan tidak bicara itu, dan diakhiri dengan mengatakan menakutkan saat matanya memutih. Bosnya memikirkan pukulan yang berhasil dia hindari, tapi tetap saja, Jizen bereaksi dalam sekejap dan berhasil menyerempetnya. Anak itu punya bakat memanfaatkan celah, jadi levelnya tinggi, dan itu hanya menambah keinginannya untuk merekrutnya ke dalam gengnya. Sementara itu, di tempat pertarungan mereka, Jizen dan Aryum masih di sana. Dia duduk di bangku dengan kelelahan setelah pertarungan sengit itu. Aryum tampak jelas khawatir dengan keadaan orang yang disukainya. Tiba-tiba, dia berbalik dan lari. Lalu ponsel Jizen bergetar karena ada pesan baru yang masuk. Gadis itu bilang dia pergi membeli obat dan akan segera kembali. Dia teringat situasi yang dialami gadis itu karena dirinya. Dia berpikir sejenak tentang semua ini, dan akhirnya meninggalkan ponselnya di bangku lalu pergi. Anak laki-laki yang bersembunyi dan menonton sangat ketakutan pada Jizen karena jika itu satu lawan satu sejak awal, dia pasti akan mengalahkan mereka semua. Akhirnya, seorang pria luar biasa pindah ke sekolahnya. Melewati bangku itu, dia melihat sebuah ponsel dan teringat itu milik Jizen. Melihat pesan-pesannya, dia mengerti bahwa Aryum yang memberikannya. Dan membaca pesan-pesannya, dia sadar bahwa gadis itu menyukainya. Lalu dia melihat gadis itu dari kejauhan kembali membawa obat untuk Jizen. Dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan dalam situasi itu. Seperti pengecut, dia memutuskan untuk lari dari sana. Saat gadis itu tiba di bangku, dia tidak menemukan tanda-tanda anak laki-laki itu, dan anak laki-laki itu terus berlari sampai jauh. Sambil berlari, ponsel itu bergetar karena pesan yang masuk. Aryum bilang dia sudah membeli obat tapi Jizen pergi sebelum dia kembali dan bertanya apakah lukanya baik-baik saja. Tungmin terkejut dengan dinginnya hati Jizen karena gadis itu sangat mengkhawatirkannya, dan dia bahkan tidak membawa ponselnya. Dan dia bimbang tentang apa yang harus dia lakukan. Gadis itu terus mengirim pesan yang menyebutkan nama dan kelasnya. Dia berterima kasih karena telah menolongnya dan bertanya apakah mereka bisa mulai bicara perlahan-lahan mulai sekarang. Dia hampir gila karena bimbang antara membalasnya atau mengabaikan pesan-pesan itu. Apakah dia harus berpura-pura menjadi Jizen untuk sesaat? Lalu sebuah pesan masuk ke ponsel gadis itu. Dia terkejut menerima balasan. Itu adalah jawabannya yang simpel dan singkat untuk pertanyaannya. Keesokan harinya, Sungmin menunjukkan rekamannya kepada temannya. Jizen bertarung sendirian melawan seluruh geng. Temannya bertanya apakah itu orang yang dia sebut sial dan dia menjawab, ya, terkejut melihatnya secara langsung. Anak laki-laki itu berkata bahwa sekarang dia akan menjadi sangat populer setelah ini. Dan anak laki-laki itu marah karena gebetannya. Aryum, sepertinya menyukai si brengsek itu. Dan tetap saja, dia menolak gadis itu dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saat dia kebingungan, temannya berkata jika dia mengunggahnya ke YouTube, video itu akan ditonton jutaan kali. Jadi dia akan mengambil video itu, dan dia lari dan Sungmin mengejarnya, memintanya untuk mengembalikan ponselnya. Saat berlari, dia menabrak seorang pria, menjatuhkan klip dasinya,
dan dengan cepat meminta maaf. Dia menabrak Kim Jin-woo dari tahun kedua dan peringkat kedua di SMA Baekdong. Setelah mengenali pria itu, anak laki-laki itu dengan cepat mengambil klip yang jatuh dan berkata akan memasangnya kembali. Sambil gemetar, dia memasangnya kembali dan pria itu menampar wajah Sungmin lalu berbalik dan pergi begitu saja. Pria besar yang berjalan bersama pria tangguh itu menyuruh anak laki-laki itu untuk bersikap sopan. Teman Sungmin bertanya apakah dia baik-baik saja, dan anak laki-laki yang marah itu berkata dia dipukul gara-gara dia. Temannya berkata luar biasa masalahnya selesai hanya dengan satu tamparan karena bajingan itu terkenal. Mereka semua adalah petarung gila. Temannya menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Yena mendekati Jizen menanyakan apa yang terjadi padanya karena wajahnya penuh perban. Popularitas sang protagonis membuat anak laki-laki yang ketakutan itu kesal. Aryum dan Yena sama-sama tergila-gila padanya. Berbicara tentang Aryum, dia juga sedang lewat di sana. Dia mencoba merayu gadis itu, tetapi dia tidak memperhatikannya dan terus berjalan. Seperti yang diduga, untuk mendekatinya, dia harus mendekati Jizen. Saat dia berpikir bagaimana cara mendekati gadis itu, temannya sedang bersembunyi dengan ponselnya. Mengunggah video pertarungan Jizen melawan geng ke YouTube, anak-anak itu sedang menindas anak yang rambutnya dicukur oleh Taku. Mereka menggambar wajah di belakang lehernya dan berkata dia terlihat lebih cantik sekarang. Gagamin sedih dengan semua ejekan itu, tetapi itu belum berakhir. Salah satu anak laki-laki itu berkata dia harus berjalan mundur mulai sekarang, dan karena takut dipukul, anak laki-laki itu melakukan apa yang mereka suruh. Dia berjalan tanpa tahu kemana dia pergi dengan dua anak laki-laki yang memandunya. Hingga tiba-tiba, pijakannya berakhir. Lalu dia kehilangan keseimbangan, dan mulai jatuh dari tangga. Saat punggungnya hampir menghantam tanah, Jizen menangkapnya, menyelamatkan anak itu dari cedera serius. Yena, yang bersama sang protagonis, bertanya apakah Gagamin baik-baik saja. Tetapi ketika dia melihat leher anak itu, dia tidak bisa menahan tawanya, bahkan saat dia berkata telah menjadi sasaran para perundung. Mencoba menahan tawanya, dia meminta maaf padanya. Seperti yang diduga, Jizen tidak merasa lelucon itu lucu, dan dalam hati, Gagamin berterima kasih padanya. Kemudian, di gimnasium sekolah, saat satu orang menjaga pintu, dua orang lainnya sedang berkelahi di dalam. Dikelilingi oleh siswa lain yang bersorak dan menyemangati kedua orang yang berkelahi di tengah. Itu terlihat seperti sebuah tontonan. Bahkan taruhan dipasang pada pertarungan itu. Kim Jin-woo merasa pertarungan itu membosankan sampai seorang pria memberikan ponselnya untuk menunjukkan sebuah video. Itu adalah video pertarungan Jizen yang diunggah teman Seungmin sebelumnya. Dan setiap detik berlalu, jumlah penontonnya terus meningkat. Kim Jin-woo bertanya apakah anak itu dari sekolah mereka dan diberitahu bahwa mungkin saja karena seragamnya sama. Keduanya terkesan dengan kemampuan anak itu. Tapi videonya terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Dan jika dia benar-benar dari sekolah itu, ini akan menjadi sebuah kesuksesan. Jadi dia bertanya kepada semua orang di gimnasium apakah ada yang tahu jika ada murid pindahan baru-baru ini di sekolah mereka. Seorang anak laki-laki menjawab bahwa di kelas sebelah, ada anak pendiam dan mengatakan dia ada di kelas 5. Ada juga rumor bahwa Taksu dirawat di rumah sakit karena murid itu, tetapi tidak ada yang banyak membicarakannya, jadi itu tidak pasti. Kim Jin-woo sangat gembira ketika mendengar bahwa dia telah mengalahkan Taksu dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk mencari tahu lebih banyak tentangnya karena dia tampak seperti orang yang menarik. Saat makan siang, beberapa anak laki-laki memanggil Gagamin untuk pergi bersama mereka, tetapi dia membuat alasan. Ketika Jizen meninggalkan kelasnya, dia mengikutinya dan berkata dia telah membeli roti dan bertanya apakah mereka bisa makan bersama. Karena sang protagonis tidak mengatakan ya atau tidak, dia hanya menemaninya sambil berkata akan makan bersamanya sesekali. Ketika mereka sampai di atap, Sungmin sudah menunggu di sana. Tapi kehadiran Gagamin bersama Jizen membuatnya bingung tentang apa yang terjadi. Sementara yang satu berkata dia sedang menunggu untuk makan bersama Jizen, yang lain berkata dia juga ikut untuk itu. Ketika dia berbalik untuk berbicara dengan sang protagonis, Sungmin melihat gambar di lehernya dan mulai tertawa, mengatakan dia akan selalu menjadi orang yang lucu. Tetapi Gagamin berkata dia tidak berusaha melucu dan tubuhnya ditandai oleh realitas kekerasan sekolah dan tidak bisa menyelesaikannya hanya dengan menyembunyikannya. Kau tidak bisa begitu saja menghindari kebenaran, anak itu menyimpulkan dan meminta Sungmin untuk memotretnya. Tidak mengerti tujuan foto itu, anak laki-laki itu tetap memotretnya. Saat mengambil foto, ponsel milik Jizen ada di sakunya dan bergetar. Menjauh dari anak-anak itu, dia menyuruh mereka untuk terus makan, dan dia akan segera kembali. Dia mengambil ponsel dari sakunya dan membaca pesan dari Aryum yang mengucapkan selamat makan siang untuk Jizen. Tapi karena sedikit konyol, dia menafsirkan pesan itu seolah-olah untuknya dan membalas gadis itu dengan ucapan selamat makan siang juga. Satu pesan itu membuat gadis itu merasa gembira. Tiba-tiba, Jaemon masuk melalui pintu,
Dan Seungmin, yang ketakutan, bertanya apa yang dia lakukan di sana. Dan dia langsung menuju ke tempat Jizen duduk. Dia berkata bahwa dia diberitahu kalau anak pendiam itu biasanya berada di atap saat makan siang. Dan sekarang dia memastikan itu benar dan mendekati anak itu. Dia mengulurkan ponselnya, menunjukkan video pertarungan itu, dan bertanya apakah itu dia. Seungmin panik setelah mengetahui bahwa temannya benar-benar mengunggah video di YouTube. Gagamin bertanya apa yang sedang terjadi. Dan pria itu menjawab bahwa ada banyak rumor tentang itu, dan dia ingin melihat kemampuan anak itu secara langsung. Tapi Jizen mengabaikannya, yang membuatnya marah. Sambil bersiap untuk meninju, Jaemon bertanya apakah dia tidak mendengarkan. Ketika dia mencoba memukul anak itu, Jizen dengan tenang menghindar. Dia mencoba melayangkan lebih banyak pukulan tetapi tidak ada yang kena, yang hanya menambah amarahnya. Dan dia berkata, karena anak itu tidak bisa bangun, dia akan dikalahkan juga. Dia mencoba melayangkan pukulan lain dan anak itu menghindar lagi, dan dia hanya menendang tulang kering lawannya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Membuatnya melayang di udara sejenak, dan kemudian dia jatuh dengan wajah lebih dulu ke bangku. Perundung itu mulai berteriak kesakitan setelah itu, dan Jizen hanya menatapnya dengan tatapan jijik. Wajah Jaemon berlumuran darah karena hidungnya patah saat membentur bangku. Saat berhadapan dengan anak itu, dia merasakan aura yang tidak masuk akal, membuatnya ketakutan setengah mati dan membuatnya segera lari dari sana. Dua orang lainnya, terkesan dengan betapa cepatnya dia pergi. Gagamin bertanya Jizen itu apa karena dia bukan orang biasa. Seungmin menjelaskan bahwa Jizen lah yang membuat Taksu dirawat di rumah sakit, dan itu hanya membuat anak itu berpikir sang protagonis bahkan lebih hebat. Tapi Seungmin berkata bahwa fakta pria itu datang mencarinya agak berbahaya. Dia menyebutkan bahwa bajingan itu adalah bagian dari geng Kim Jin-woo, dan ketika dia pikir seseorang punya kemampuan, dia akan menyeret mereka dan memaksa mereka bertarung. Dan sekarang sepertinya Jizen telah menjadi sasarannya. Dia juga bilang pernah dengar beberapa orang mendaftar untuk menghasilkan uang dan orang seperti Jizen bisa dengan mudah menghasilkan banyak uang. Gagamin bertanya omong kosong apa yang dia bicarakan dan berkata karena Jizen tidak berbicara, dia akan menolak untuknya. Dia menyimpulkan bahwa Jizen sepertinya tidak suka berkelahi atau menonjolkan diri. Gagaman kemudian menjuluki dirinya sebagai suara Jizen. Karena mereka sekarang teman, dia bisa melakukan itu untuknya. Seungmin meragukan persahabatan mereka, tetapi Gagaman bersikeras bahwa mereka adalah teman. Kembali di kelas untuk paruh kedua hari itu, ketika mereka melihat Jizen tiba, suasana menjadi ramai. Dan beberapa teman sekelas datang dengan ponsel di tangan menunjukkan video itu dan bertanya apakah itu benar-benar dia, memintanya untuk setidaknya mengangguk jika itu dia. Gagaman turun tangan, memberitahu mereka untuk tidak mengganggu anak itu dan jika mereka punya sesuatu untuk dikatakan, mereka harus mengatakannya padanya terlebih dahulu. Semua orang marah dengan campur tangan itu, dan mendekati anak itu. Pintu dibuka dengan tiba-tiba, dan Kim Jin-woo memasuki ruang kelas. Dia berhenti di depan kelas, dan bertanya siapa murid pindahan itu. Semua orang agak ragu untuk menunjuk anak itu. Tapi Gagamin, yang berdiri di sebelahnya, menarik perhatiannya, dan pria itu berjalan ke arah mereka berdua. Tetapi Gagamin melangkah ke depan anak itu. Dan ketika Kim Jin-woo mendekat, dia bertanya apa yang sedang dia lakukan. Agak ketakutan, dia bilang kalau dia adalah teman Jizen dan perwakilannya. Jadi mereka harus bicara dengannya dulu. Si gendut, yang tampaknya adalah preman orang itu, bertanya dia pikir dia siapa, dan dia bersikeras agar mereka bicara dengannya dulu. Sambil menampar wajah anak itu, si gendut bertanya apakah dia idiot. Saat jatuh ke tanah, dia membalikan punggungnya, membuat si gendut bisa melihat wajah yang tergambar di lehernya. Dia menjambak kerah bajunya, mengangkatnya, dan berkata kalau bajingan itu sangat lucu. Jizen tiba-tiba berdiri seolah terdorong oleh suatu impuls. Dan Kim Jin-woo bertanya apakah dia bajingan yang mematahkan hidung Jaemin. Karena tidak mendapat jawaban, dia memberinya kartu nama dan bertanya apakah dia pernah dengar tentang gymnya. Dia bilang dia telah menyuruh orang itu untuk mengundangnya. Tapi karena tidak bisa, dia memutuskan untuk datang sendiri. Tidak mendapat reaksi antusias dari anak itu, dia mencoba strategi lain dengan bertanya apakah dia suka menghasilkan uang. Lalu Gagamin berdiri, menyela pembicaraan mereka berdua, dan berkata kalau Jizen tidak suka berkelahi dan tidak akan pergi ke arena. Kim Jin-woo sudah muak dengan si idiot itu. Dia menendang dada anak itu, membuatnya terlempar ke belakang. Dia jatuh di atas kursi-kursi, dan terluka. Pria itu terus mengejarnya, dan bertanya apa dia tidak tahu kapan harus berhenti ikut campur, dan kenapa dia bertingkah seperti orang bodoh dengan berdiri di tengah-tengah. Dia berteriak agar anak itu tetap diam dan tenang dan mulai menginjak-injak anak yang terbaring di tanah itu. Saat dia sedang menginjak-injak anak itu, Jae menaruh tangannya di bahunya, membuatnya berbalik.
Keduanya saling menatap selama beberapa detik dan Kim Jin-woo menyuruhnya melepaskan tangan dari bahunya, karena dia benci saat sesuatu atau seseorang menyentuh tubuhnya. Jae Jin mencengkeram kemejanya lebih erat, membuat pria itu terkejut. Si gendut menyerang anak itu, menyuruhnya melepaskan tangan kotornya dari pria itu. Jizen dengan mudah menghindari pukulan si gendut dan membalas dengan lutut ke wajah lawannya, yang membuatnya memuntahkan darah dan berteriak kesakitan. Dan tak lama kemudian, dia jatuh menimpa meja dan kursi. Tapi dia tidak akan menerima kekalahan itu dengan mudah. Dia mengambil sebuah kursi, bersiap untuk melemparkannya, dan berkata bahwa Jizen tamat sekarang. Dengan sangat mudah, Jizen melompat, menghindari kursi itu. Dia berhenti di atas salah satu meja dan kemudian menyerang si gendut. Dia berlari sampai sangat dekat dan menendang wajahnya, menjatuhkannya ke tanah seolah-olah dia bukan apa-apa. Anak itu berdiri di atas salah satu meja membentuk aura, dan semua teman sekelasnya yang melihat itu mengonfirmasi bahwa video itu nyata. Tapi karena marah, si gendut bangkit, mengambil salah satu meja dan berkata dia akan membunuh Jizen. Saat dia mengangkat meja di atas kepalanya, melolong karena marah. Guru masuk melalui pintu dan saat melihat kejadian itu bertanya apa yang terjadi di sana. Dia menyuruh anak itu meletakkan mejanya dan menegurnya karena berkelahi di dalam kelas. Dia bertanya kenapa Jizen berada di atas salah satu meja. Kim Jin-woo berkata itu hanya lelucon untuk menutupi keadaan. Dia menoleh ke Gagumin, memanggilnya agen, dan berkata akan menghubunginya untuk berbicara dengan Jae Jin. Dia menuju pintu keluar, mengatakan akan menemuinya lagi. Saat melewati guru, dia hanya menepuk bahunya dan menyuruhnya memulai pelajaran. Kemudian saat pelajaran usai, Gagumin menceritakan pada Seungmin apa yang terjadi sebelumnya, dan itu tampak seperti adegan film. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh Jizen. Dan anak itu menyesal tidak melihat adegan itu secara langsung. Dia bertanya kenapa Jizen belum meninggalkan sekolah dan diberitahu bahwa guru memintanya untuk tetap tinggal. Meskipun dia tidak memukul lebih dulu, perkelahian itu terjadi di dalam sekolah, jadi mungkin dia dalam masalah. Sementara keduanya memikirkan apa yang bisa terjadi di sekolah, guru itu menawarkan teh hijau kepada anak itu, meskipun itu bukan rasa yang disukai anak muda. Dia berkomentar kepada anak itu bahwa suasana sekolah itu sangat berbeda dari sekolah sebelumnya, dan ketika ayahnya berkata akan memindahkannya ke tempat seperti itu, dia menentangnya, karena dia pikir akan sulit baginya untuk beradaptasi, dan katanya dia juga tidak bicara. Tapi di sisi lain, dia berterima kasih kepada ayahnya karena mempercayai kualitas temannya. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebelum pindah, terakhir kali dia melihat anak itu adalah sekitar 4 tahun yang lalu, saat dia masih siswa sekolah dasar. Guru itu mulai mengingat saat dia melihat anak itu berlatih. Gerakan luar biasa yang penuh energi. Ayah anak itu memperkenalkannya sebagai seorang teman. Dengan sangat sopan, anak itu menyapa guru tersebut. Dan guru pada saat itu berpikir sungguh luar biasa ayahnya mengubah salah satu sisi rumah mereka menjadi sasana untuk anak itu. Tak lama kemudian, mereka pergi minum-minum untuk merayakan reuni ini. Guru itu memberitahu anak itu bahwa pada saat itu dia cemerlang dan penuh energi, dan dia tidak tahu apa yang terjadi sementara ini hingga dia berakhir di tempat yang menyedihkan seperti itu. Dia juga menyebutkan bahwa dia meminta pengertian guru, tetapi anak itu harus mengatasi masalah dengan para siswa sendirian. Karena alasan ayahnya membesarkannya menjadi kuat bukan hanya untuk melatih tubuhnya. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa suatu hari nanti dia akan mengatasi kebisuan itu. Hujan tiba-tiba mengejutkan semua orang yang sedang pulang ke rumah. Sungmin memberitahu temannya bahwa sekarang dia perlu khawatir tentang Kim Jin-woo karena tidak ada cara untuk menarik Jizen. Ponsel yang dia ambil dari Jizen menerima pesan lain. Aryum bertanya apakah dia punya payung. Tidak tahu harus berbuat apa, dia bertanya kenapa Aryum bertanya. Dia menjawab bahwa dia ada di depan toko alat tulis dan menyuruhnya datang ke sana. Anak itu pergi, sudah membayangkan kalau Aryum punya payung. Ketika dia melihat gadis itu berdiri di depan toko alat tulis, itu hanya mengonfirmasi pikirannya. Dia sedang menunggu Jizen. Dia mulai diliputi keraguan apakah harus membawa Jizen menemuinya atau tidak. Dia tidak ingin membiarkan mereka berbagi payung begitu dekat. Tapi kemudian dia punya ide yang menurutnya cemerlang, dan dia lari mencari anak itu untuk menjalankan rencananya. Aryum terus menunggu di sana sedikit lebih lama sampai dia mendengar Seungmin mendekat berbicara dengan Jizen. Dia berkomentar kepada temannya bahwa dia juga tidak punya payung dan tidak siap. Melihat gadis itu di sana, dia pura-pura tidak tahu kenapa dia ada di sana. Dia kemudian mulai mengobrak-abrik ranselnya mencari sesuatu. Dia mengeluarkan payung cadangan yang dia simpan dan menawarkannya kepada Jizen. Sungmin merasa sedih karena rencananya tidak akan berhasil. Dengan payung yang diulurkan dengan lembut ke tengah, meskipun mata dan hatinya tertuju pada Jizen, dia ingin sekali saja gadis itu menatapnya. Dia kemudian mengambil payung itu, berterima kasih atas kebaikannya, dan berkata bahwa dia dan Jizen punya tempat tujuan.
sebuah arkade yang baru buka di jalan utama, dan mereka akan memeriksanya. Dia bertanya apakah Aryum mau pergi bersama mereka. Sementara itu, Gagamin sedang berlari pulang untuk menghindari hujan. Ketika melewati sebuah gang, dia bertemu dengan dua orang. Jaemon, yang hidungnya dipatahkan oleh Jisen, dan si gemuk yang dipukulinya di kelas. Ketakutan, dia bertanya apa yang mereka inginkan darinya. Jaemon menjawab bahwa karena dia bilang dia adalah agen anak itu, dia punya pesan untuk dikirimkan kepada Jisen. Keduanya memukuli anak malang itu untuk menyampaikan pesan kepada Jisen. Jaemon berkata mereka akan bertemu lagi dan meminta anak itu mengulangi apa yang dia katakan. Dengan susah payah, dia menjawab bahwa itu untuk membuat Jisen berpartisipasi. Pria itu memukulnya lagi, menyuruhnya menjawab dengan benar. Sambil menangis, anak itu menjawab bahwa dia akan berbicara dengan Jisen. Pria itu bertanya apakah dia tahu apa arti penalti akses cepat dan berkata dia akan mati. Kemudian Kim Jin-woo muncul, meminta pria itu untuk tidak terlalu kasar pada anak itu. Dia mengambil salah satu kartu nama dan memberikannya kepada anak itu, dan menyuruhnya untuk memberitahu Jisen bahwa dia akan sangat disambut untuk memasuki kandang pertarungan. Dan ketiganya pergi, meninggalkan anak itu babak belur di sana. Sementara itu, Sung Min berada di klub game yang baru buka, bermain bersama protagonis kita. Sementara yang satu sangat bersemangat bermain, yang lain tampaknya tidak peduli sama sekali dengan keterampilan yang dianggapnya tak tertandingi. Dia memberikan segalanya untuk menarik perhatian Aryum. Saat berpikir dialah yang terbaik di sana, Jisen mencetak poin melawannya. Anak itu mencoba menyembunyikannya seolah-olah semuanya terkendali dan kembali ke permainan dengan lebih haus akan kemenangan. Dan sang protagonis bermain seolah-olah itu adalah hal termudah di dunia. Mencetak poin lagi dalam permainan. Anak itu terkejut dengan kemampuan temannya, dan dengan percaya diri mengatakan bahwa mulai sekarang dia tidak akan memberinya ampun sampai permainan berakhir dengan skor 13-0. Jisen bahkan tidak membiarkan pria malang itu mencetak 1 poin pun. Dia menyuruh Aryum untuk bermain sekali. Berpikir dia akan merasakan dinginnya sikap Jisen. Berharap dia akan benar-benar muak padanya. Keduanya lalu memulai pertandingan. Sebuah pertandingan dengan sentuhan-sentuhan halus yang tidak terlalu cepat sampai Aryum mencetak poin pertamanya, membuat Sung Min marah pada Jisen. Bertanya kemana perginya pemain yang tadi. Gadis itu, yang sangat berdedikasi pada permainan, mencetak poin lagi. Mereka kemudian pergi ke mesin boneka beruang di mana Sung Min berpikir dia akan berhasil. Tapi setelah beberapa kali gagal, dia menyuruh Aryum untuk menunggu sebentar lagi, dia akan segera berhasil. Dia mencoba sekali lagi dan gagal lagi. Dia marah, mengira itu adalah penipuan. Dan di sampingnya, Jisen dengan tenang mengambil boneka lain dengan 2 boneka identik tetapi berbeda warna di lengannya. Dia memberikan 1 boneka kepada masing-masing temannya. Agak malu, Seung Min berterima kasih padanya dan bertanya-tanya apa yang tidak bisa dilakukan pria itu. Kesal dengan semua yang terjadi, dia memutuskan untuk menggunakan kartu terakhirnya. Dia membawa keduanya ke karaoke, percaya pada kemampuan menyanyinya, bernyanyi sekeras mungkin, berharap gadis itu akan memperhatikannya, menampilkan pertunjukan sungguhan, tapi bukan nyanyian, melainkan komedi. Gadis itu memeluk erat boneka binatang yang dia dapatkan dari pria yang disukainya. Saat bernyanyi dengan penuh semangat, Sung Min tersedak dan lari keluar untuk mengambil air. Kemudian keduanya ditinggal di sana, dan semuanya menjadi sunyi senyap. Gadis itu mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke ponsel Jaisin, berterima kasih atas bonekanya. Tiba-tiba ponselnya mulai berdering. Ketika dia melihat ayahnya yang menelepon, dia langsung menjadi gugup. Dia berdiri dan lari dari sana. Tapi saat keluar dari pintu, dia menabrak seorang pria, menyebabkan kopinya tumpah semua. Dia membentak gadis itu, menyuruhnya untuk melihat kemana dia berjalan. Dan karena dia tidak meminta maaf, pria itu menjadi lebih marah. Seung Min, setelah kembali dan melihat kejadian itu, mencoba membantu. Pria itu bertanya apakah dia pacarnya, dan anak itu menjawab bahwa mereka hanya teman sekelas. Pria itu menumpahkan sisa kopi yang ada di kepala gadis itu. Dan seperti yang diduga, si pengecut tidak melakukan apa-apa. Tapi Jisen datang dan mencengkeram lengan pria itu, yang bertanya apa yang sedang dilakukannya. Protagonis kita menjegal pria itu, menjatuhkannya ke tanah seperti karung sampah. Pria yang bersama orang itu mencoba menyerang Jisen tetapi malah kena pukul. Aryum melihat kedua pria itu jatuh di hadapannya, dan Jisen meraih lengannya dan membantunya berdiri. Keduanya lari untuk menghindari masalah. Sung Min tertinggal, dan pria itu bertanya apakah dia berteman dengan mereka berdua. Dengan cepat, dia lari agar tidak kena imbasnya. Dia mengambil ransel dan boneka beruangnya lalu pergi. Ketika sampai di jalan, dia melihat keduanya berlari menuruni tangga. Dia berteriak untuk mencoba menarik perhatian mereka, tetapi mereka mengabaikannya dan terus berjalan. Melihat dari kejauhan, dia terpesona melihat betapa serasinya mereka berdua.
Jizen menolong Aryum saat dia dalam bahaya. Tapi Sungmin menganggap dirinya hanyalah seorang pecundang yang pengecut. Dan bagi gadis itu, dia hanyalah seorang NPC biasa. Dengan sedih, dia pulang ke rumah dengan perasaan kecewa pada dirinya sendiri sampai seseorang memanggil namanya. Itu adalah Gagumin yang terbaring di pojok dengan penuh luka lebam. Sungmin mendekatinya dan bertanya apa yang terjadi. Dengan air mata berlinang, dia berkata bahwa dia tidak pantas. Dia tidak mampu menjadi juru bicara untuk Jizen. Sungmin bertanya apakah dia dipukuli oleh geng Jin Woo. Gagamin berkata dia tetap berjanji bahwa dia akan membuat Jizen berpartisipasi dalam pertarungan anjing itu. Semua ini karena rasa takutnya. Sungmin menyadari bahwa Gagamin tidak berbeda darinya. Inilah kehidupan seorang pecundang yang pengecut. Dia membantu anak itu berdiri dan berjalan menuju rumahnya. Gagamin bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, dan Sungmin berkata bahwa jika Jizen menganggap mereka teman, dia akan membantu. Keduanya, sambil berpegangan tangan, sampai di suatu titik, dan Jizen melepaskan lengannya, lalu mereka terus berjalan berdampingan. Dia kemudian mengambil payung dan menaungi mereka berdua agar tidak basah karena hujan. Yena, yang berada di dekatnya, melihat keduanya berjalan berdekatan. Ketika dia melihat mereka bersama, dia terdiam, dan temannya bertanya apakah terjadi sesuatu. Dia berpura-pura dan mengatakan tidak ada apa-apa. Lalu temannya menyuruhnya untuk bergegas karena yang lain sudah menunggunya. Dan dia pun pergi, sambil memperhatikan keduanya berjalan berdekatan. Sementara itu, ponsel Aryum bergetar dengan lebih banyak notifikasi masuk tetapi dia mengabaikannya dan terus berjalan. Tiba di gedung tempat rumahnya berada, dia berhenti dan mengeluarkan ponselnya. Dia mengetik padanya bahwa disinilah rumahnya. Dia memberikan payung itu padanya dan pergi. Dia berlari pergi, melompat-lompat gembira karena telah melewati momen itu dengan pria yang disukainya. Ketika dia berbalik untuk pergi juga, seseorang menepuk bahunya dan dia berbalik. Dia menemukan pesan di ponselnya yang berbunyi, "Terima kasih banyak untuk hari ini." Dan Aryum tersenyum sambil memegang ponselnya. Gadis itu kemudian berlari kembali menuju rumahnya. Dia masuk ke lift dan naik beberapa lantai sambil memperhatikan Jizen pergi dari sana. Tapi suara korek api yang menyala mengejutkan gadis itu. Melihat ke samping, dia melihat seorang pria merokok sambil menatapnya. Dan dia bertanya omong kosong macam apa itu. Aryum hanya terdiam dengan kepala tertunduk. Keesokan harinya, lagi-lagi di SMA, Sungmin memaki-maki Gagumin karena telah mengkhianati Jizen. Dan anak itu menyesal telah melakukan itu dan berkata dia pantas mati. Dia terus memukul dan menghinanya karena telah melakukan itu, mengatakan hal-hal untuk mencoba membuat Jizen merasa kasihan padanya. Dia bertanya pada yang disebut juru bicara itu kapan Jizen harus berpartisipasi, dan mengatakan itu akan terjadi pada Sabtu malam jam 9 di gimnasium. Dan dia berkata bahwa jika Jizen tidak muncul, dia akan dibunuh oleh geng itu. Keduanya mencoba menyampaikan kepada Jizen betapa kacaunya mereka, dan betapa mereka membutuhkan bantuannya. Tapi sang protagonis hanya berjalan pergi dari sana, dan mereka ditinggalkan tanpa tahu apakah dia akan pergi atau tidak. Gagumin putus asa, berpikir semuanya hancur. Kemudian pada Sabtu malam di klub pertarungan, para pesaing saling berhadapan dengan sengit, saling menyerang dengan kekuatan besar, dan dengan setiap pukulan, para penonton bersorak. Kedua anak laki-laki itu ketakutan bahwa ini terjadi di dalam sekolah, dan mereka bertanya-tanya apakah Jizen akan muncul di sana. Semua orang menjadi gila dengan pertarungan yang terjadi. Pertukaran pukulan yang nyata antara kedua pesaing. Penonton, dengan setiap celah yang diberikan salah satu lawan, berteriak agar yang lain memanfaatkannya. Dan petarung itu menerima petunjuk dan melancarkan pukulan. Melalui kamera, seorang pria menyaksikan pertarungan dari area VIP. Akhirnya, pertandingan itu berakhir dan tibalah waktunya untuk acara utama. Pria itu penasaran apakah Jaesun akan muncul di sana. Dia pikir anak itu adalah orang yang tenang dan baik, tetapi pada kenyataannya, dia adalah seorang petarung. Dia tidak yakin harus bertaruh pada siapa, apakah Lee Tae-sung atau Jaesun. Dia mungkin penasaran dengan kemampuan murid pindahan itu. Tapi tentu saja, dia harus bertaruh pada Tae-sun, karena pria itu adalah anjing pemburu yang sesungguhnya. Telepon berdering, dan ketika dia menjawab, dia diberitahu bahwa ada seorang siswa di gerbang, tetapi dia tidak menanggapi apapun yang ditanyakan. Guru itu tahu itu adalah Jaesun, jadi dia hanya menyuruh untuk membiarkannya masuk. Dia mengintip melalui jendela, dan melihat anak itu datang dan yakin bahwa keberaniannya patut dipuji. Keberanian untuk menjadi anak domba kurban. Pertarungan yang sedang berlangsung berakhir dengan Min Chul sebagai pemenangnya. Kim Jin-woo ingin tahu di mana Jizen berada karena pertarungan utama akan segera dimulai. Anak buahnya kemudian menekan kedua anak laki-laki itu untuk mencari tahu apakah Jaesun akan datang atau tidak, dan jika dia tidak muncul, mereka berdua akan melawan Tae-sung. Lalu pintu gimnasium terbuka. Semua mata tertuju ke pintu untuk melihat siapa yang datang. Di sanalah dia, murid pindahan, Jason.
Semua orang tidak percaya bahwa dia benar-benar datang. Bahkan mereka berdua pun terkejut saat dia tiba. Mereka menghampiri untuk memberi selamat kepada anak laki-laki itu karena telah datang untuk menyelamatkan hidup mereka. Kim Jin-woo berkata dia datang tepat waktu seolah-olah dia hantu, dan dia sudah menunggu lama. Dia menyebutkan bahwa jika anak laki-laki itu menang, mereka yang bertaruh padanya akan memenangkan jackpot dan hanya 10% orang yang bertaruh padanya. Dia juga mengatakan bahwa dia telah bertaruh padanya. Di matanya, Jae-shin adalah bajingan yang haus akan perburuan. Dia meminta anak laki-laki itu untuk menunjukkan semua yang dia tahu hari ini. Kedua petarung dari acara utama itu berdiri saling berhadapan, saling menatap, mencoba mencari tahu sesuatu tentang lawannya. Anak laki-laki itu melepas headphone-nya, bertanya apakah dia murid pindahan itu. Dia melemparkan headphone-nya kepada seseorang di kerumunan dan menyuruh mereka memainkan lagu itu. Dia melepas bajunya, dan berkata sudah waktunya pertunjukan dimulai. Keduanya memposisikan diri siap untuk bertarung, dan mereka mulai saling bertukar pukulan. Dengan Jizen yang selalu menghindari segalanya, dia membalas pukulan dan lawannya bertahan. Mereka terus menguji keterampilan dan batasan satu sama lain. Di antara pukulan dan tendangan, hanya Taesun yang menerima pukulan. Setelah beberapa pertukaran kecil, dia menemukan. Dari semua orang yang pernah dihadapinya sejauh ini, level Jae-shin berbeda. Hari ini sangat menegangkan. Tapi dia tidak akan terintimidasi. Tepat ketika dia selesai berpikir, wajahnya dipukul. Jae-shin berhasil memanfaatkan celah singkat saat Taesung menurunkan kewaspadaannya. Kemudian sang protagonis tidak melambat. Dia terus melancarkan beberapa pukulan ke lawannya, tidak memberikan kesempatan untuk diserang balik. Kedua temannya merayakan setiap pukulan yang dia daratkan. Taesung menjadi marah karena ekspresi anak laki-laki itu tidak pernah berubah. Dia terlihat seperti samsak tinju bagi Jizen. Guru yang menonton melalui kamera bertanya-tanya apa yang salah dengan anak laki-laki yang dia pertaruhkan. Penonton mulai marah karena Lee Ti-sung tidak menyerang. Mereka meminta untuk mengeraskan musik untuk melihat apakah anak laki-laki itu akan lebih termotivasi. Seperti paduan suara, mereka mulai meneriakkan nama anak laki-laki itu. Musik yang diputar dan orang-orang yang meneriakkan namanya mulai memotivasinya. Sementara itu, Jizen merasa suara itu agak familiar. Dan gangguan ini membuatnya menerima pukulan pertamanya, membuat penonton kembali termotivasi. Dan mereka ingin tahu lagu apa itu. Seorang anak menjawab yang lain bahwa itu adalah Ayla Khan, girl group yang sangat populer akhir-akhir ini. Jizen teringat seorang gadis memberitahunya bahwa ketika grupnya debut, dia akan menjadi pacar seorang bintang pop. Di masa lalu, gadis itu bertanya kepadanya bagaimana perasaannya tentang cerita itu, dan dia mengatakan bahwa produser akan menjamin debutnya jika dia tetap dalam kontrak. Dia sangat ingin tahu apakah dia bisa mewujudkannya. Teman-temannya memanggilnya untuk berkumpul. Dia mengatakan padanya bahwa tidak peduli apa yang dia pilih. Baginya, itu akan menjadi jawaban yang benar. Gadis itu sangat senang dengan kata-katanya dan berterima kasih pada anak laki-laki itu. Dia bilang dia adalah satu-satunya orang yang bisa dia andalkan, bahwa dia adalah tempat perlindungannya. Kemudian sorakan penonton membuatnya kembali fokus pada pertarungan. Karena terganggu, dia mulai menerima serangkaian pukulan. Teman-temannya mulai khawatir tentang mengapa dia bertingkah seperti itu. Dan Taesung mulai berpikir bahwa Jae-sung tidak istimewa, hanya saja sebelumnya sangat berhati-hati. Dia menjadi sangat yakin akan memenangkan pertarungan ini sekarang. Penonton meneriakkan namanya tanpa henti, dan musik yang diputar di radio membuat anak laki-laki itu kehilangan kendali atas pertarungan. Dia terus-menerus didesak mundur, dan teman-temannya tidak tahu bagaimana membantunya. Kemudian mereka menyadari mungkin musik yang keras itulah yang mengganggunya. Mereka pergi untuk meminta mengecilkan musik. Anak laki-laki itu menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Dan Sungmin berkata bahwa Jizen tidak bisa berkonsentrasi karena musik. Kemudian mereka mengejeknya, mengatakan bahwa si pendiam itu tidak cukup kuat untuk menang. Gagamin kemudian mengambil speaker itu dan melarikan diri. Mereka bahkan mencoba menangkapnya, tetapi anak laki-laki itu berhasil mematikan musik. Di benak sang protagonis, momen-momen dari masa lalunya melintas. Gadis itu putus dengannya dan mengatakan dia tidak ingin terlibat dengannya lagi. Dan mulai sekarang, mereka tidak akan bertemu lagi. Dia bilang dia sudah muak dengan itu. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan anak laki-laki itu memanggilnya. Dia memanggil gadis itu dengan putus asa sampai keamanan membawanya pergi dari sana. Sementara dia tenggelam dalam ingatannya, Taesung terus melancarkan pukulan padanya. Dia hampir menyelesaikan pertarungan, hanya butuh beberapa pukulan lagi. Dan begitulah yang dia lakukan, mendaratkan beberapa pukulan lagi pada anak laki-laki itu, yang jatuh berlutut di tanah dengan gadis itu di pikirannya. Ketika Taesung melakukan pukulan terakhir untuk mengakhiri pertarungan, semua yang menonton mengira pertarungan telah berakhir. Tapi ketika dia melihat tendangan datang, dia dengan cepat menghindar. Lalu sepertinya pikirannya diatur ulang,
Dan dia kembali mengerahkan seluruh tenaganya, menyerang lawannya dengan sekuat tenaga, mendaratkan pukulan ke wajah Taesung yang membuatnya terhempas ke tanah. Penonton terkejut dengan kekuatan yang luar biasa itu. Jae-sung tidak berhenti dan menendang wajah lawannya lagi, membuat lawannya memuntahkan darah dan membuatnya putus asa, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kim Jin-woo sudah tahu bahwa pertarungan telah diputuskan, jadi mereka yang mendukung anak laki-laki itu mulai bersorak sementara yang lain terdiam. Taesung benar-benar bingung karena dia telah memenangkan pertarungan beberapa detik yang lalu. Tapi sekarang, dia ditendang-tendang seolah-olah dia bukan apa-apa. Anak laki-laki itu memiliki tatapan dan aura yang menakutkan. Di tanah, lawannya memohon padanya untuk berhenti. Tetapi sang protagonis tidak peduli sama sekali dan menendang wajahnya lagi, dan terus menendangnya berulang kali. Kemudian semua orang mulai bertanya-tanya apa yang dia lakukan, karena dia akan membunuh orang itu jika terus begini. Tapi Jizen sepertinya dirasuki amarah. Orang-orang bertanya pada Kim Jin-woo apakah dia tidak akan membunuh lawannya jika terus seperti ini. Tapi alih-alih khawatir, dia tampak senang dengan nafsu darah anak laki-laki itu. Dia senang berpikir bahwa anak laki-laki ini akan sukses besar. Dan dia bertanya siapa yang harus menjadi lawan berikutnya untuk membuat pertarungan yang lebih seru. Teman-temannya kemudian turun tangan dalam pertarungan, menahannya dan mengatakan dia sudah menang. Guru itu sangat marah melihat favoritnya kalah seperti ini. Tetapi baginya, yang penting adalah siapa yang memberinya uang, dan dia percaya bahwa Jizen bisa berada di pihaknya dalam hal itu. Sekarang, dia hanya perlu mengubahnya menjadi anjing pemburu yang setia. Dia akan menjadi satu-satunya yang melatih anak laki-laki itu. Jizen kembali sadar, tetapi lawannya sudah hampir tidak sadarkan diri di tanah. Kim Jin-woo mengucapkan selamat atas kemenangannya dan mengatakan bahwa penilaiannya tidak salah. Dia menyuruh anak laki-laki itu untuk menunjukkan tatapan gila yang sama di pertandingan berikutnya juga. Uang pertarungan akan dikirim melalui agennya. Dia kemudian pergi, dan kedua anak laki-laki itu mengikutinya. Keduanya bersikap ramah, mengatakan mereka harus pergi merayakan kemenangan. Tapi Jizen hanya menepis tangan Gagaman seolah-olah mengatakan jangan menyentuhnya, dan dia pergi, membuat anak-anak itu bingung. Sedikit lebih jauh, saat melewati sebuah toko, dia mendengar suara yang dikenalnya dan melihat acara Alicon di layar. Pewawancara bertanya apakah dia tahu tentang popularitasnya akhir-akhir ini. Dia bilang dia merasa para penggemarnya menghargai usahanya bahkan di saat-saat lemah dan berterima kasih pada mereka. Sung Min dan Gagamin mengikuti anak itu dan penasaran kenapa dia berhenti untuk menonton tentang Aeliacon itu. Lalu mereka teringat bahwa Jizen bertingkah aneh setelah mendengar musiknya. Mereka pikir dia adalah pembencinya dan tidak bisa membayangkan ada yang membencinya. Sung Min kaget melihat Gagamin ternyata penggemar penyanyi itu. Dia mengabaikan anak itu, mengatakan dia sudah menduga hal itu darinya. Tapi kemudian dia mengungkapkan bahwa dia juga penggemar band itu. Beberapa waktu kemudian, Jizen tiba di pantai, dan kedua anak laki-laki itu terus mengikutinya ke sana. Sang protagonis duduk di bangku dan mengagumi laut. Gagaman bertanya pada temannya apa dia tidak sebaiknya bicara padanya, tapi Gagaman bilang itu bukan ide yang bagus. Anak itu bersikeras, mengatakan bahwa jika mereka teman, mereka harus melakukan sesuatu. Gagaman berkata dia memikirkan seseorang yang bisa menghiburnya, dan dia merenungkan apakah dia harus melakukannya atau tidak. Saat dia sudah tertidur, telepon Aryum mulai berdering. Dia bangun dan melihat pesan dari Jizen yang menyuruhnya pergi ke pantai di depan mercusuar. Gadis itu mengenakan pakaian dan mencoba pergi diam-diam. Dia melewati ayahnya yang tertelungkup di atas meja, tertidur setelah minum terlalu banyak. Lalu tiba-tiba, dia mulai mengumpat tak jelas dan gadis itu ketakutan. Tapi itu hanya mimpi dan tak lama kemudian, dia pingsan lagi. Dia berhasil meninggalkan rumah untuk pergi menemui pujaannya. Di pantai, Gagamin bertanya siapa yang dihubungi Seung Min dan dia bilang itu seorang gadis. Temannya terkejut mengetahui bahwa dia mengirim pesan kepada anak perempuan. Dia mulai menjelaskan bahwa sebenarnya, Aryum tidak tahu kalau dialah yang mengirim pesan. Dan itu adalah ponsel yang dia berikan pada Jizen karena dia ingin berkomunikasi dengannya melalui ponsel itu. Tapi saat dia mengambil ponsel itu, dia membalas beberapa pesan, dengan berpura-pura menjadi anak itu. Dan jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia harus mengembalikannya, tapi dia tidak bisa. Gaguman meletakkan tangannya di bahu temannya dan bertanya apakah dia menyukainya. Dia bilang dia dulu menyukainya, tapi sekarang dia tahu diri. Temannya lalu mendorongnya dan menyuruhnya untuk cepat kembali. Anak itu berjalan ke arah Jizen, yang masih duduk di bangku, dan menyerahkan ponsel itu kepadanya. Dia meminta maaf dan mengatakan dia telah bertingkah sedikit sepertinya, dan dia juga mengirim satu pesan terakhir yang meminta anak itu untuk tidak menolak Aryum. Saat dia pergi, dia berkata bahwa mereka berdua terlihat serasi bersama. Melihat ponsel itu, dia melihat pesan dari gadis itu yang mengatakan dia hampir sampai. Dan untuk pertama kalinya,
Dia merasa gugup dengan situasi itu. Di sanalah Eryum berlari untuk menemui kekasihnya. Ketika dia tiba, Gagumin, yang sedang bersembunyi, terpesona oleh kecantikan gadis itu. Saat dia berkata bahwa keduanya sangat cocok, temannya meratapi telah kehilangan gadis impiannya. Gagamin berkata hari sudah mulai malam dan mereka harus pulang. Dia mengajak Seungmin untuk menginap di rumahnya untuk bermain video game. Keduanya pergi untuk memberi privasi pada sejoli itu. Keheningan menyelimuti tempat itu, hanya suara laut. Aryu menulis pesan yang mengatakan dia terkejut ketika menerima pesan, dan dia sedang menunggu balasan dari anak itu. Dia menjawab bahwa dia sedang memikirkannya. Dia mencoba memulai percakapan tentang suara air, tapi dia hanya membalas dengan emoji. Gadis itu bertanya apakah dia sering ke sana, dan dia bilang ini pertama kalinya. Jizen bertanya jam berapa biasanya dia tidur, dan Aryu menjawab jam 10 malam. Dan faktanya, ketika dia melihat pesan itu, dia sudah tertidur. Dia bangkit dan berkata akan mengantarnya pulang. Tapi gadis itu menahan lengannya dan berkata dia tidak mau pulang. Dia tidak membantah atau tidak setuju. Dia hanya menerima permintaannya. Dia pergi ke mesin penjual otomatis untuk mengambilkan mereka minuman. Dia berterima kasih atas kebaikannya, dan dia bertanya kenapa dia tidak mau pergi. Gadis itu berkata rumahnya terasa seperti penjara. Ia juga bilang dia terkejut saat menerima pesannya hari ini, dan terakhir kali dia hanya mengirim pesan selamat malam, yang juga mengejutkannya hari itu. Karena tiba-tiba dia mengirim pesan mengucapkan selamat malam. Jizen memeriksa ponselnya untuk pesan-pesan terakhir, dan ada pesan selamat malam dari hari sebelumnya yang dikirim oleh Seungmin. Tapi Jizen tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Gadis itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia sedang melewati masa yang sangat sulit hari itu, tetapi pesan itu terasa seperti kata-kata penyemangat kecil, menyuruhnya untuk bertahan, dan dia sangat berterima kasih pada saat itu dan memutuskan untuk menanyakan sesuatu pada anak itu. Dia mempertanyakan kenapa dia tidak bicara. Dia mulai memikirkan alasannya dan terhanyut dalam ingatannya. Mantan pacarnya yang tampaknya telah meninggalkannya, sementara penjaga keamanan tidak mengizinkannya lewat dan mengancam akan menangkapnya. Gadis itu berlari kembali padanya dan memeluknya dengan sekuat tenaga. Ia bilang dia berlatih putus dengannya berkali-kali agar tetap sedingin mungkin. Tapi sekarang melihat wajahnya, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa meninggalkannya, bahkan jika itu berarti menghancurkan hidupnya. Dan dia bertanya pada Jizen apa yang harus dia lakukan. Dia berkata bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu ada untuknya dan menyuruhnya untuk tidak menangis bahwa semuanya baik-baik saja. Di atas gedung, yang mengawasi mereka berdua adalah Go Bong-san, CEO Bong-san Entertainment. Kembali ke dunia nyata, dia menjawab Aryam dengan mengatakan bahwa kata-kata seseorang bisa menembus jiwamu dan menghentikan segalanya. Dia menjadi sedikit termenung dan mengatakan itu sangat filosofis. Dia bilang dia tidak tahu apa yang terjadi dengannya, tapi dia pikir alasannya tidak sesederhana alasannya. Anak itu bertanya apa alasan dia tidak berbicara. Dengan tenang, dia menjawab bahwa itu sederhana. Kata-katanya kotor, sama seperti ayahnya. Dia menyadari bahwa cara ayahnya berbicara adalah bagian dari dirinya dan mengakui bahwa itu adalah alasan yang bodoh. Jizen mengajaknya berjalan-jalan di sepanjang pantai. Seperti yang diduga pada Sabtu malam, area itu cukup ramai. Di sebuah bar yang mereka lewati, sebuah perdebatan dimulai di dalam. Sekelompok pria mulai mengganggu seorang anak laki-laki yang sedikit lebih muda dari mereka karena minum di tempat itu. Anak laki-laki yang percaya diri itu menjawab bahwa dia boleh minum karena dia terlihat lebih dewasa untuk usianya. Keangkuhan anak itu membuat semua orang marah. Itu adalah Kang Doyal, pemimpin geng yang ingin merekrut Jizen, yang ada di sana dan berkata dia hanya ingin minum dengan tenang. Salah satu dari mereka bertanya di mana anak buah Doyal dan kenapa dia ada di sana sendirian. Anak itu menjawab bahwa dia lebih suka membiarkan anak-anak beristirahat selama liburan, dan itu lebih mudah baginya. Pria itu menyuruhnya keluar dari sana, mengatakan bahwa jika tidak, dia akan menanggung akibatnya. Mengejek pria itu, dia bertanya apakah para veteran dari SMA di ZO menindasnya hingga dia begitu membenci. Mereka menyebutnya picik karena terpaku pada gagasannya. Salah satu dari mereka menyapu semua yang ada di meja, mengatakan dia sudah tidak sabar untuk memukulnya. Berdiri dan menendang meja ke arah mereka berempat, dia berkata bahwa pertama-tama, dia tidak pernah takut dipukuli. Semua orang di dalam dan di luar menyadari bahwa perkelahian akan segera dimulai. Pertukaran pukulan pun dimulai. Kang Doyal sepertinya sedang bermain-main berkelahi dengan anak-anak sampai di tengah gerakannya. Tatapannya menemukan rambut biru Jizen. Dia tersenyum dan berkata senang bertemu dengannya di sana. Dia sangat senang melihat temannya. Dia bilang dia baru saja akan mengunjunginya tapi mereka kebetulan bertemu di sana. Dia memeluk anak laki-laki yang tidak mengerti apa-apa itu, dan mengatakan ini adalah takdir. Orang-orang yang berkelahi dengannya di bar datang berlari dan bertanya apakah Jizen berasal dari geng yang sama dengannya. Dia bertanya apa mereka tidak bisa tahu hanya dengan melihat.
Dia bilang dia dan Jizen adalah teman, tapi orang-orang itu tidak peduli dengan persahabatan itu. Jizen menempatkan Aryum di belakangnya untuk melindunginya, dan orang-orang itu mulai menyerang dengan kebencian, mengatakan mereka akan membunuh para berandalan itu. Sementara pemimpin geng memukul salah satu dari mereka, yang lain mendekati Jizen dan berkata jika mereka teman, keduanya harus dipukuli. Tapi sang protagonis dengan mudah mengalahkan preman itu. Keduanya bertarung bersama melawan kelompok itu, saling mengingatkan saat ada yang akan lengah, dan dengan itu, mereka mengalahkan semuanya dalam hitungan detik. Aryum berpikir bahwa dia percaya Jizen berada di atas tembok yang sangat tinggi, tapi dia sadar bahwa terkadang, anak laki-laki itu turun dari tembok untuk menolong seseorang. Dia bahkan terlihat sangat dingin, tapi kenyataannya, dia sama sekali tidak dingin. Semua orang bertarung demi keinginan mereka sendiri karena keegoisan semata. Tapi Jizen melampaui itu. Dia berjuang untuk sesuatu di luar kehendaknya sendiri, karena putus asa. Lalu salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dan mendekati Jizen dari belakang. Tanpa disadarinya, orang itu sudah cukup dekat untuk menyerangnya. Gadis itu berteriak putus asa untuk mencoba memperingatkannya. Teman bertarungnya memperingatkannya untuk merunduk. Dia langsung melakukannya dan menghindari serangan itu. Dan kemudian pemimpin geng datang dengan tendangan terbang ke wajah lawannya. Dia mengutuk orang itu karena berani mengeluarkan senjata hanya untuk melawan dua orang. Bahwa orang-orang tak punya keahlian sepertinya selalu begitu saat mereka dalam masalah. Mereka kemudian mengalahkan semua orang yang mencoba memukul mereka. Anak laki-laki itu bertanya pada Jizen apakah menurutnya mereka bukan tim yang hebat. Karena mereka sudah membereskan semuanya dengan baik, Jizen menatap Aryum dan melihat matanya berlinang air mata. Pria itu bertanya apakah dia takut dan mengatakan itu bukan apa-apa. Lalu sang protagonis meninjunya di wajah dan dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa menjawab apapun, Jizen memukulnya lagi di perut. Dia jatuh ke tanah dan berkata dia melakukan semua itu hanya untuk melihat Jizen bertarung sungguhan. Sang protagonis hendak mengakhirinya. Tetapi anak laki-laki itu mengangkat tangannya dan berkata dia menyerah, dan bahwa dia tidak ingin melawannya, karena mereka berada di pihak yang sama saat ini. Dia meminta maaf atas caranya, tapi itu hanyalah sebuah ujian. Dan dia lulus dengan hasil yang sangat baik. Lalu dia meminta Jizen untuk menjadi temannya dan bergabung dengan gengnya. Tapi Jizen hanya berbalik dan pergi bersama Aryum. Yang lain mengikuti mereka, mengatakan bahwa mereka berdua sudah cukup dekat untuk bersama di waktu malam seperti ini. Dan bahwa dia puas karena merasa memainkan peran dalam kejadian ini. Dia berkata karena dia berutang budi pada Jizen atas bantuannya, dia akan menunjukkan tempat untuk beristirahat daripada berkeliaran tanpa tujuan. Keduanya ragu-ragu tetapi tetap ikut. Pria itu membawa mereka ke perpustakaan komik. Dia memanggil petugas yang sedang tidur untuk melayani pelanggan barunya. Dia sepertinya tertidur lelap, bahkan tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Dia bilang dia belum pernah melihat wajah-wajah itu, dan Doyle menjawab bahwa mereka adalah teman barunya. Petugas itu berkata bahwa tampaknya, tipe temannya telah berubah karena yang ini berpenampilan menarik. Dia menyuruh keduanya duduk dimanapun mereka mau dan mereka akan punya banyak waktu karena gratis. Sementara itu di rumah Aryum, ayahnya bangun dari tidur lelapnya. Ketika dia bangun, dia menyadari pintunya terbuka. Dia pergi ke kamar gadis itu dan melihat dia tidak ada di sana. Dia mulai mencarinya di seluruh rumah. Dia menjadi putus asa ketika tidak bisa menemukan gadis itu dimanapun. Doyle berkata bahwa ini adalah tempat persembunyian rahasianya di mana dia biasa bersantai kapan saja, dan dia akan memberi mereka izin khusus karena dia tidak membiarkan siapapun masuk ke sana. Dia bertanya apakah itu melunasi utangnya pada Jizen. Dia menyuruh keduanya untuk bersantai dan membaca beberapa manhwa. Dia mengucapkan selamat tinggal pada mereka dan mengatakan akan tidur siang. Dia berbaring di salah satu sudut dan tertidur di sana. Keduanya tetap diam, dan Jizen mengeluarkan ponselnya dan bertanya apakah dia takut. Aryum bilang tidak, dia sudah tenang sekarang. Dia bertanya apakah dia mau membaca beberapa manhwa. Dia setuju, dan mereka memilih sebuah karya untuk mulai dibaca. Setelah membaca beberapa halaman, ada beberapa saat malu-malu dari gadis itu. Mereka lanjut membaca dengan tenang untuk beberapa saat, sampai petugas perpustakaan datang menawarkan mereka minuman gratis. Dia mengungkapkan keterkejutannya bahwa Doyle juga punya teman seperti mereka. Doyle sebenarnya tidak punya teman sungguhan, hanya anak-anak yang mencari gara-gara sepanjang hari. Ketika dia memberikan minuman, mereka memperhatikan bahwa sebagian dari dua jarinya hilang. Dia sadar mereka terkejut dengan itu. Dia bilang dia sudah terbiasa, itu tidak mengganggunya lagi. Tapi pada awalnya, itu mengerikan. Dan Doyle masih belum menerima bahwa dia kehilangan jari-jarinya. Anak yang dulunya biasa saja itu mulai menyimpang dari jalan yang benar sejak saat itu.
Dia meminta maaf kepada keduanya karena terlalu banyak bicara saat pertama kali mereka di sana, dan dia meminta mereka untuk menjaga Doyle untuknya karena dia adalah junior yang hebat. Beberapa jam berlalu, dan gadis itu tertidur bersandar di bahunya. Dia tidur sampai ponselnya mulai berdering. Dia terbangun kaget oleh suara itu dan merasa malu ketika melihat dia bersandar pada Jizen. Melihat ponselnya, dia melihat ada 3 panggilan tak terjawab. Dia mengirim pesan teks pada Jizen bahwa ayahnya menelpon dan dia harus pulang. Jizen berkata dia akan mengantarnya pulang. Keduanya berjalan pulang menembus malam yang indah. Mereka tiba di gedung tempat gadis itu tinggal. Mereka naik lift menuju pintu apartemennya. Dia berterima kasih padanya atas jam-jam kebebasan yang dia habiskan bersamanya. Jizen sedikit bingung dengan apa yang dia maksud dan dia menuju apartemennya. Saat dia memasukkan kata sandi untuk membuka pintu, ayahnya membukanya dengan marah. Dia berteriak dan bertanya apakah dia tahu jam berapa ini dan sudah berapa kali dia menelponnya. Dia bilang dia pasti sudah gila melakukan hal seperti itu. Melihat ekspresinya membuatnya semakin marah. Dia menampar wajahnya dan mengutuknya karena menatapnya seperti itu padahal dia salah. Dengan gadis itu di lantai, dia mempertanyakan apakah dia tidak menghormati ayahnya. Sambil memegangi gadis itu untuk mendorongnya ke dalam rumah, dia bertanya beraninya dia keluar tanpa memberitahunya dan apa yang telah dia lakukan sampai sekarang. Dia terus berteriak lebih keras pada gadis itu, menuntutnya untuk menjawab pertanyaannya. Jizen, melihat itu, menjadi sangat marah dan mendekati mereka. Ayahnya, melihatnya, yakin bahwa dialah yang membawa putrinya keluar pada jam segini, dan bahwa hari ini, dia tidak akan membiarkan anak itu pergi dari sana. Gadis itu mencengkeram pakaian ayahnya dengan kedua tangan. Ayahnya berteriak agar dia segera melepaskannya. Dia menatap Jizen dengan mata berlinang air mata dan berteriak agar dia pergi. Memberinya tamparan lagi di wajah, lelaki tua itu berkata dia akan membunuh anak itu sekarang juga. Gadis itu menahan tamparan dan terus berpegangan pada ayahnya, menyuruh Jizen untuk pergi. Dia berteriak agar dia pergi dari sana, lalu dia mendengar kata-katanya, dan lari dari sana. Sang protagonis mulai berpikir bahwa dia sudah belajar melarikan diri ketika dia kabur ke kota itu di masa lalu. Dia juga tidak bisa menghadapi ini sebelumnya. Saat dia melarikan diri, ayah gadis itu terus memukulnya agar dia melepaskannya. Tapi Jizen hanya mengambil kesempatan itu untuk kabur. Sifat aslinya adalah lari jika dia tidak bisa melawan sesuatu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menutup matanya dalam keheningan dan kegelapan, berjuang untuk bersembunyi. Jauh dari rumah gadis itu, dia berjalan dengan sangat lelah dan terguncang. Akhirnya, dia tiba di tempat tinggalnya. Seorang pria tua sedang berlutut di depan patung Buddha untuk berdoa. Jizen berlutut di depan pintu dan pria tua itu melihatnya. Berkata dia pulang terlambat. Ia bilang ini pertama kalinya anak itu terlambat seperti ini, dan pasti banyak yang dipikirkannya. Lingkungan tempat dia pindah untuk bersembunyi adalah tempat tinggal yang paling tenang. Tapi bahkan di sana, seiring waktu dia mendapatkan teman baru. Dan sekarang dia perlu membuat pilihan sebelum semua ini menjadi terlalu dalam, apakah dia akan menerimanya atau lari sekali lagi. Beberapa hari berlalu sejak insiden itu. Perkelahian terus terjadi di dalam sekolah. Klub pertarungan itu benar-benar biadab. Siapapun yang menang baru berhenti memukul saat lawannya memohon. Dan para perundung itu mengira mereka hebat karena mengalahkan siswa yang lebih lemah. Jinwoo melihat anak itu menyerah, sangat marah sampai dia mempertanyakan alasannya. Dia bilang anak itu baru saja memulai pertarungan tapi sudah menyerah. Anak itu lalu menjawab bahwa dia hampir tidak punya kesempatan dan tidak ada alasan untuk terus bertarung jika dia tahu akan kalah. Lalu Kim Jinwoo menendang wajahnya dan berkata jika dia ada di ring, dia tidak boleh punya mentalitas seperti itu. Dan orang-orang sepertinya tidak pantas menjadi petarung. Dia mengakhirinya dengan menyuruh anak itu untuk tidak pernah menatap wajahnya lagi. Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa Profesor Kim memanggilnya di gudang. Jadi di gudang, Profesor memberitahunya bahwa mereka butuh petarung sejati dan bukan hama-hama ini, dan semua orang menantikan pertarungan Jizen berikutnya. Kim Jinwoo berkata dia sedang mencoba mencari petarung, tapi kebanyakan dari mereka tidak punya stamina, dan yang lainnya takut terluka. Profesor bertanya apakah dia bilang dia tidak bisa menemukan orang. Dengan suara gemetar, dia menjawab bahwa dia tidak mengatakan itu, dan dia hanya bilang itu akan butuh waktu. Ketika ditanya berapa lama, anak itu meminta waktu sebulan kepada profesor. Pria itu lalu berkata bahwa dialah yang membuat si brengsek yang dulu memakai sepatu kets palsu kini bisa memakai pakaian mewah. Dan sekarang sepertinya dia sangat percaya diri dan para klien tidak mau menunggu sebulan. Dia juga bilang ada tempat-tempat hiburan lain baginya untuk mendapatkan dosis dopamin. Bahwa jika dia tidak bisa mengaturnya, dia bisa mundur dari mengoperasikan anjing pemburu itu. Anak itu berlutut dan berkata dia tidak mau itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Profesor menginjak kepalanya dan berkata dia punya waktu seminggu.
Jika dia tidak menemukan lawan dalam minggu itu, dia harus bertanggung jawab dan bertarung. Kim Jin-woo lawan Jae-san akan menjadi pertarungan yang menarik. Dengan begitu, dia bisa menikmati menunjukkan versinya sebagai petarung lagi dan para klien akan menyukainya. Profesor pergi dan mengingatkannya tentang tenggat waktu 1 minggu. Dia sangat marah memikirkan harus melawan Jizen. Sekarang dia harus mencari siapapun untuk bertarung. Sementara itu, di atap, mereka bertiga sedang makan siang bersama. Gagamin bilang dia memenangkan bento dan katsu dan tidak baik makan roti setiap hari. Kedua anak laki-laki itu terus menyuruh Jizen makan karena dia terlalu kurus. Makan siang di sana sudah menjadi rutinitas bagi mereka, karena tempat itu nyaman. Saat ponsel anak itu bergetar, Sung Min langsung bertanya apakah itu dari Aryum. Dia menjadi cemas, bertanya apakah mereka berdua akrab dan menyuruh Jizen memeriksa ponselnya. Sang protagonis berdiri dan pergi melihat pesan menjauh dari mereka, dan anak itu terus bertanya ingin melihat isinya. Gagamin menepuknya pelan dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Aryum bertanya apakah dia mau menemuinya di toko buku komik nanti. Beberapa jam berlalu dan mereka berdua pergi ke toko buku komik. Mereka menghabiskan waktu dalam keheningan, hanya menikmati keberadaan masing-masing. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata akan aneh jika dia tidak bicara sekarang karena dia sudah berteriak waktu itu. Dan dia bilang dia benci suaranya sendiri, karena cara bicaranya kasar yang dia dapat dari ayahnya sejak kecil. Dia berharap bisa menyembunyikan suaranya sendiri, tapi dia tidak menyesal karena tidak suka melihatnya terluka. Aryum bercerita bahwa ibunya menahan perlakuan ayahnya, sampai dia tidak tahan lagi. Dan ketika hari itu tiba, ibunya pergi. Dan sekarang hanya ada dia dan ayahnya di rumah. Saat itulah dia mulai jarang bicara sampai akhirnya berhenti sama sekali. Karena itu, teman yang dimilikinya pun tinggal sedikit. Doyle kemudian tiba di toko buku komik. Penjaga toko memberitahunya bahwa teman-temannya juga ada di sana. Aryum lanjut bercerita pada Jizen bahwa dia selalu sendirian sampai dia mendengar rumor tentangnya. Seorang murid pindahan baru yang tidak mengatakan apa-apa. Jadi dia ingin tahu apakah ceritanya mirip dengan ceritanya. Doyle datang dan terkejut melihatnya berbicara dan bertanya apa yang terjadi padanya sehingga dia bisa bicara. Agak malu dia bilang dia berada dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan selain tidak bicara dan dia menanyakan situasi apa itu. Sambil tersenyum, dia bilang apapun itu, dia senang bisa berkomunikasi lebih bebas, dan memberinya selamat karena sudah bicara lagi. Keheningan kembali menyelimuti sampai Doyle bertanya tentang Jizen. Tapi dia bilang itu tidak masalah, dan karena mereka semua ada di sana, mereka akan makan malam bersama. Dia mengajak penjaga toko untuk bergabung juga karena tidak ada pelanggan, jadi mereka bisa menurunkan tirai dan pergi. Saat mereka berangkat untuk makan malam, Kim Jin-woo sangat marah memikirkan kemungkinan melawan Jizen. Si gendut bilang memberikan waktu seminggu untuk ini sangat kejam. Dengan marah, Kim bertanya apakah mereka tidak kenal perundung manapun untuk diajak bertarung. Si gendut bilang dia tidak kenal siapapun dan akan memalukan jika kalah dari murid pindahan itu. Dia bilang dia hanya memikirkan satu orang. Dia membicarakan seorang perundung yang keluar sekolah dan menjadi gangster, dan siapapun yang berurusan dengannya akan celaka. Anak laki-laki yang lain bertanya apakah tidak berlebihan jika melibatkan gangster sungguhan dalam hal ini. Kim Jin-woo bertanya siapa yang dia bicarakan. Di suatu tempat di kota, seorang pria ditekan oleh rentenir karena menunggak pembayaran selama 2 bulan, dan bersembunyi tanpa memberitahu siapapun sama saja seperti mencoba menghindari mereka. Pria itu sambil menangis berkata dia sedang berusaha membayar. Lalu, dengan gunting di tangan, orang itu bertanya apakah itu benar karena dia tertangkap di kasino dan dibawa ke sana. Dengan putus asa, pria itu berkata dia ada di sana untuk mencoba mendapatkan uang untuk melunasi utangnya. Dan hanya dengan 1 jackpot, dia bisa membayar seluruh jumlahnya. Dia bilang dia telah memimpikan leluhurnya, dan merasa sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupnya. Pria itu mengambil tangannya dan dengan gunting, dia menjepit jarinya. Ketakutan dengan situasi itu, dia memohon lebih banyak waktu untuk membayar kembali pinjaman itu. Pemilik di sana berkata bahwa bahkan saat bekerja, dia tidak membayar utang dan sekarang ingin membayar melalui judi. Dia bertanya apakah ada orang di sana yang terlihat bodoh baginya. Preman yang memegang tangannya berkata akan terasa sedikit perih dan dia adalah ahli di bidang ini, jadi dia akan menyelesaikannya dengan bersih dan tepat. Pria itu memohon ampun, tetapi tidak ada yang mendengarkannya, dan mereka memotong salah satu jarinya. Lalu preman itu berkata bahwa apa yang terjadi sekarang sangat penting, dan dia punya waktu 1 jam untuk mendapatkan uangnya. Kemudian dia akan mengembalikan jarinya agar bisa dijahit kembali. Dia menyuruh pria itu lari dari sana, dan di tengah isak tangis, pria itu pergi. Bosnya bertanya apakah premannya senang menambahkan 1 jari lagi ke koleksinya. Dia menjawab bahwa dia tidak suka jari berkualitas rendah seperti itu, tapi sudah lama dia tidak merasakan sensasi itu.
Inilah orang yang dipikirkan si gendut untuk pertarungan itu, Jeong Jae-tae Sumbei, yang memotong jari seorang siswa dari kelas yang sama yang bermain gitar di band sekolah. Temannya bilang orang ini sudah terlalu gila. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa setelah itu, dia masuk penjara anak dan menjadi gangster setelah keluar. Kim Jin-woo bersemangat dan bertanya apakah ada cara untuk bertemu orang ini. Bahkan si gendut yang menyarankannya pun terkejut dengan kemungkinan untuk memanggilnya. Anak itu sangat senang dengan pertarungan antara Sun Bae yang menjadi gangster dan murid pindahan yang tak terkalahkan. Dan dia bilang mereka tidak dalam posisi untuk pilih-pilih apakah dia seorang gangster atau pembunuh. Mereka hanya harus mewujudkannya. Saat mereka merencanakan pertarungan ini, mereka berempat pergi makan malam di suatu tempat. Yang mengeluh tidak suka keluar. Dan Doyle berkata dia tidak bisa membusuk di toko Mamau setiap hari. Doyle berkomentar bahwa dulu sekali, Yong pernah tampil di atas panggung, dan anak itu bilang itu sudah lama sekali. Aryam bilang itu hanya sebuah fase, dan Doyle bertanya apakah anak itu punya band, karena dia gitaris yang hebat. Lalu dia mengalihkan pembicaraan, bertanya apakah mereka mau makan jajanan kaki lima atau makanan Cina. Sebuah mobil lewat dan melihat mereka berempat berjalan di jalan. Sang rentenir dan anak buahnya ada di dalam mobil, dan dia meminta untuk berhenti sebentar karena ada beberapa teman di dekatnya yang ingin dia sapa. Dia keluar dari mobil dan berkata akan segera kembali. Lalu dia mulai berteriak, memanggil Hyung. Semakin dekat, dia berkata bahwa saat melihatnya, dia tidak yakin, tapi sekarang dia memastikan itu memang dia. Saat pria itu berbicara tentang sudah berapa lama tidak bertemu, anak itu, setelah melihatnya, menjadi putus asa. Dia berjalan mundur sampai menabrak Doyle, yang memegangnya untuk mencoba memahami situasi. Gangster itu bertanya apakah dia melihat hantu sampai begitu ketakutan.